bagaimana virus corona merebak di Indonesia. Itu benar-benar gambaran dari eksponensial. Pertama mungkin 100 orang, 200, tahu-tahu 400, tahu-tahu 800, tahu-tahu 1000. Loh, tahu-tahu kok ada puluhan ribu. Kan cepet banget. Jadi mulai dari 100, 200, oh masih 200 kecil. Tahu-tahu naik, tapi untuk diketahui juga ya eksponensial ini, kalau drop itu dropnya juga cepet banget. Indonesia sampai di ini ya, sampai di kalau nggak salah yang John Hopkins University itu istilahnya kayak memberikan apresiasi terhadap Indonesia yang bisa mengatasi dengan cepat gitu ya. Saya nggak tahu dalam tanda kutip itu apakah bias ataukah karena memang beneran orang Indonesia memang beneran ini ya, karena bisa jadi terus terang dalam tanda kutip itu susah banget, harus diteliti ya. Bisa jadi kita sudah mengalami yang dinamakan ini jadi ngobrol yang agak ini ya, tapi kira-kira saya menggambarkan bagaimana cepatnya sebuah eksponensial ya. Bisa jadi gara-gara hampir semua orang Indonesia sudah kena corona gitu loh. Jadi akhirnya istilahnya kayak gitu. Itu ada yang sampai saat ini absennya belum bisa. Saya kurang tahu kalau ini masalah teknis ya. Mohon sama admin. Ya pertanyaan nggak apa-apa sih, tapi ini ya ada yang kan di refresh. Oke, saya lanjutkan. Ini ya, ini eksponensial adalah deret perkalian, benar. Ya, ini field dari sebuah AI. Jadi kalau saya tadi ngomong kecerdasan buatan, nanti saya akan masuk ke machine learning, bagaimana mesin bisa berpikir gitu ya, bisa belajar. Terus kemudian ini adalah field dari AI, jadi sangat luas sekali ya. Ya Bapak Ibu ya. Jadi saya pun pada saat dikasih tahu ini tentang AI, saya sempat bingung. Aduh, ini apa yang harus saya sampaikan? Karena kalau saya harus misalkan menyampaikan hal yang sangat fokus yang saya tahu, misalkan natural language processing, itu benar-benar yang saya pelajari 3 tahun terakhir ini ya. Itu aja saya sekolah 3 tahun nggak ngerti-ngerti gitu loh. Ini bisa dikatakan seperti itu. Nah, kalau saya harus anukan semua, jadi ini kira-kira saya hanya bisa memberikan gambaran umum dari kecerdasan buatan. Untuk lebih detailnya, Bapak Ibu bisa melakukan istilahnya meta learning ya, belajar cara untuk belajar. Nanti Bapak Ibu, karena nggak mungkin saya melakukan semuanya yang hanya dalam waktu 2 jam. Ya, jadi ini saya mungkin akan banyak memberikan sesuatu yang menarik-menarik gitu ya. Ini kuis atau sebenarnya bukan kuis lah, apa itu? Pokoknya untuk Bapak Ibu baca dan angen-angen gitu ya. Jadi ini saya review nanti. Jadi ini Bapak Ibu baca dan kira-kira ini apa pertama beda antara AI, machine learning dan deep learning itu apa sih? Ada yang bisa jawab atau discuss tentang ini? Monggo Bapak Ibu. Nggak apa-apa, monggo Bapak Ibu. Ini saya ingin agar nggak saya satu jalur, satu alur gitu ya. Jadi ini memang saya ingin nantinya ini karena memang kalau sekedar ceramah gitu pasti pada ngantuk. Monggo, saya ingin tahu pendapat dari Bapak Ibu atau partisipasinya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin langsung diskusi untuk menjawab kuis dari Pak Klis Amin, silakan langsung suaranya di-unmute langsung dijawab aja. Atau mungkin ada dari kolom chat kayaknya Pak. Ini kolom chatnya, mohon maaf ya, itu yang absen itu karena bukan saya yang absen ya, jadi jangan ke chat saya. Mungkin kalau perlu jangan chat ke everyone, tapi mungkin ke admin ya. Tadi kayaknya saya melihat ada adminnya. Gitu ya. Mungkin chat ini ke admin. Jadi walaupun saya tahu ini ada yang hadir gitu. Ini ada kayaknya ada yang nyempil satu bentar ya. Apakah AI yang ada sekarang kita kenali ini berupa chip gitu ya? Iya, berupa. Ini pertanyaan yang bagus ya.
salah satunya. Jadi salah satunya berupa chip, tapi kecerdasan buatan itu ya bisa berupa komputer, bisa berupa robot, bisa ada macam-macam. Ada yang ini saya sedikit cerita ya. Ada namanya edge computing. Jadi computing yang ada ditaruh di chip kecil-kecil gitu. Kayak misalkan mungkin Bapak Ibu tahu kayak misalkan jam pinternya Apple. Nah, itu salah satu contoh kecerdasan buatan. Ya, jam yang pinter yang kita bisa ngomong Hello Google misalkan, terus Google-nya bisa ini, Siri lakukan ini. Kadang kan kita bisa sangat ini ya, kok mereka bisa tahu ya, kok bisa paham ya. Kayak misalkan Bapak Ibu kalau misalkan lagi utak-atik Facebook marketing gitu, Facebook market gitu. Oke, ini ada yang menjawab. Ini menjawab kayaknya ya. AI adalah kecerdasan buatan yang dibuat dengan algoritma kompleks dengan fungsi-fungsi matematika. Oke, ini yang mampu beradaptasi dengan problem solving. Oke, ini sebenarnya jawaban benar, tapi ini jawaban tekstual, jawabannya buku. Saya sebenarnya ingin jawaban yang santai gitu loh, jawaban itu apa sih kecerdasan buatan, itu apa bedanya apa dengan nggak apa-apa sih. Lebih ke diskusi ya Pak ya? Iya, saya lebih tertarik. Maaf Pak, mungkin saya mau nambahin saja, menurut saya kalau artificial intelligence kan kecerdasan buatan ya. Siap, nah, ya. Lebih luas, sedangkan machine learning ini lebih sempit, apalagi deep learning. Jadi ini otaknya itu di artificial learning. Sebenarnya saya dari ini saya ingin mengajukan pertanyaan ya Pak, kaitannya dengan siap. Nah, itu yang saya harapkan. Ya Pak. Apakah dengan kemajuan AI ini ya, kecerdasan buatan ini tidak menggerus keberadaan manusia pada saat ini? Karena saya lihat tadi di slide awal itu ada artificial intelligence itu adaptasi, terus kemudian adaptasi mengalahkan terus, manusia, aksi, terus kemudian ada sense. Iya. Maksudnya sensi apa sense? Jadi itu maksudnya yang menggusur kemanusiaan itu. Jadi yang sudah kita tahu yang lalu itu Pak ya, adanya pabrikasi itu sudah hampir mengenolkan atau mengurangi 90%, bahkan ada yang tinggal 99% manusia itu digusur Pak. Iya. Menggunakan mesin itu. Mohon maaf Bapak siapa? Saya enggak bisa lihat yang Pak Sahal. Maaf. Pak Tahal ini ya. Tahal. Ya. Baik Pak Tahal. Ini pertanyaannya sangat bagus dan memang ini pertanyaan yang nggak bisa dijawab hanya dengan ya atau tidak atau bisa menggusur manusia apa ya. Buktinya memang beberapa ada yang bisa menggusur, tapi ini banyak cerita di balik ini ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu kalau nanti ini ya saya akan cerita tentang ini. Sebenarnya kecerdasan buatan ini seperti ini ya, pisau bermata dua gitu ya. Kita kalau enggak ini bisa nanti bahkan saya akan memberikan itu ada lagi yang kenapa manusia bisa bikin Terminator. Oke, itu pertanyaan concern kita yang sangat bagus. Ini saya hanya sekedar cerita ya. Bapak Ibu pernah tahu dulu itu sebelum ada ini mobil. Nah, kan Ford itu pertama kali bikin mobil yang namanya mobil Model T kalau nggak salah. Nah, Ford itu bikin mobil pertama Model T. Sebelum itu orang pakai kuda dan kereta api. Nah, orang pada bertanya-tanya, nanti bagaimana kalau kuda tergusur gitu ya? Ya, dalam tanda kutip, ya baik-baik saja. Memang kuda memang sekarang tergusur, tapi jadi mobil gitu loh. Terus kemudian ini, kalau manusia tergusur gimana dong pekerjaannya apa? Nanti insya Allah, ya ini saya ngomong insya Allah karena saya nggak tahu masa depan ya. Kita juga akan beradaptasi gitu loh Pak. Ya memang yang nggak bisa beradaptasi akan hancur. Contohnya misalkan tadi saya ngomong Bukalapak. Saya tadi sempat ngomong nggak ya? Nggak tahu saya boleh ini merek apa enggak ya. Contohnya misalkan Tokopedia atau Bukalapak atau Gojek atau apa. Itu kan semuanya menerapkan AI, menerapkan konsep
kecerdasan buatan sedikit banyak. Contohnya ya tadi saya ngomong Facebook Marketplace misalkan. Percaya nggak Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sedang ngeklik makanan kucing gitu, tahu-tahu Facebook membordir kita dengan dagangan makanan kucing. Sponsor-sponsornya Google pun ikut nyponsorin makanan kucing. Saya aja sampai kaget. Kok bisa tahu ya kalau saya hanya sekedar ngeklik makanan kucing, dia itu bisa ini. Itu ya, itu jawaban saya. Jadi dalam tanda kutip saya tidak tahu, tetapi dalam tanda kutip lagi, mohon jangan terlalu khawatir juga gitu loh. Jangan terlalu khawatir juga. Ntar kita nggak bisa kerja gimana dong gitu ya. Contohnya kayak gini ya, dulu ada sebelum ada mesin cuci, ada orang yang usahanya bikin nyuci-nyuci apa misalkan. Nah, sekarang ada mesin cuci ya yang tadi nyuci jadi ini, jadi terus kemudian ada GoFood misalkan atau misalkan GrabFood atau ShopeeFood gitu ya. Dulu kita ke warung. Sekarang warung banyak yang bangkrut. Yaitu karena mereka nggak bisa dalam tanda kutip adaptasi. Ya, ini oke. Itu jawaban dari saya. Monggo dikomentari ya, Pak. atau ya Pak. Saya tanggapi balik Pak. Hanya komentar saja. Ya. Tadi saya garis bawahi intinya kita beradaptasi kan gitu Pak. Bagaimana sih? Ya, Pak. Jadi intinya nanti manusia itu berada di dalam satu ruangan saja, tidak kemana-mana, tapi ada di mana itu Pak. Nah, begitulah. Mohon maaf. Iya, itu aduh, saya sendiri ini kemarin ada ini ya, Facebook Meta. Pernah dengar yang mungkin Bapak Ibu pernah ini ya. Jadi kita hanya duduk aja, kita bisa ngumpul dengan orang yang di Beijing misalkan, kita bisa ngumpul dengan ini, kita bisa ngomong. Nah, ini cerita dari saya juga. Ini memang field saya ya. Saya ngomong bahasa Indonesia, yang dengar langsung bahasa Inggris. Atau kalau orang Inggris, kalau orang Chinese misalkan dia dengar langsung bahasa Mandarin. Betapa kerennya kayak gitu loh. Itu kan artinya apa? Ya penerjemah kukut. Enggak tahu paham atau enggak kukut. Gulung tikar gitu kan. Penerjemah orang yang selama ini sekolah 3 tahun di jurusan bahasa pusing-pusing. Lah kok sekarang ada kayak gitu kan. Ini banyak sekali pertanyaan ya, sangat menarik sekali. Ini saya baca satu-satu atau gimana? Gimana Pak Tahal? Ya ini dari tadi kayak itu memang. Oke, Pak, saya setuju Pak. Ini hanya intinya kita bisa adaptasi. Ya itu memang di situ. Tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana, nggih. Nah, nggih. Walaupun itu memang sangat ironis ya Pak. Kita hanya di dalam rumah nggak ngapa-ngapain kayak sangat. Bahkan beberapa delayu dianggap ini apa? Babi ngepet atau apa. itu kan saat ini orang di rumah nyari duit dan kaya raya itu banyak gitu loh, bisa. Kalau zaman dulu kan nggak mungkin. Ini mohon maaf, ini beberapa ada yang menarik sampai saking cepatnya. Aduh, ini apa ini AI kecerdasan buatan dengan algoritma kompleks. Tadi udah saya baca ini, maaf itu tadi ya memang jawaban benar tapi kayaknya sangat ini ya. Buku gitu ya. Kecerdasan buatan merupakan mesin menyelesaikan input-input. Nah ini mungkin nggak tahu kalau demikian ininya kayaknya copy paste gitu. Ini machine learning salah satu intelijen AI bisa dibuat dengan memanfaatkan machine learning. Ngeri kalau nanti sudah ada manusia yang buat Terminator sebagai angkatan bersenjata. Nah, ini juga ada Skynet. Ini kalau yang sedang film, ini ada film bagus misalkan. Nggak tahu ini apa. Jadi kalau nggak salah judulnya Ex Machina gitu ya. Ini monggo kalau ada silakan nonton bagaimana kecerdasan buatan bisa dengan sangat halus mempengaruhi manusia dan kita nggak paham kalau kita dipengaruhi. Contohnya Facebook dulu. Itu ada istilahnya, ini boleh ya saya bercerita lagi ya. Menarik, kayak istilahnya filter bubble. Bapak Ibu, ya saya bukan penggemar politik atau ini politik ya, tapi dari field saya yang masalah kecerdasan buatan, itu sangat menarik sekali untuk melihat politik di masa kemarin. Paham nggak? Kalau misalkan, kan itu kan pilihannya cuma 2 kan, Pak Prabowo sama Pak Jokowi. Ini cerita ya, nggak apa-apa ya. Saya nggak, dalam tanda kutip, dukung yang mana saya rahasiakan. Tapi mungkin seperti ini, bagi Bapak Ibu yang dukung Pak Jokowi, pasti akan mencari berita-berita tentang Pak Jokowi. Dan masalahnya Facebook atau Google itu seperti makanan kucing tadi gitu loh. AI-nya itu bersimpulan kalau, Bapak Ibu tertarik dengan Pak Jokowi.
pasti artikel-artikelnya ada artikel-artikel yang ngapi Pak Jokowi. Terus kemudian yang dan jelek-jelekin Pak Prabowo, mohon maaf, itu masalah subjektif ya. Yang penggemar Pak Prabowo juga akan seperti itu, mencari artikel-artikel untuk melihat kehebatannya Pak Prabowo atau dan melihat mencari kekurangannya Pak Jokowi. Jadi kemarin itu kan kayak gitu kan, sangat terpolarisasi. Dan ini sebenarnya tahu nggak kalau Bapak Ibu sedang diadu oleh robot? Kira-kira berpikiran seperti itu nggak? Sedang diadu oleh sebuah komputer algoritma. Mark Zuckerberg tidur dengan tenang, nggak ngerti apa-apa. Tapi algoritma Facebook mengadu domba kita. Serem banget kan? Nah, kenapa Facebook melakukan itu? Karena Facebook mendapatkan keuntungan dari itu. Nah, itu yang paling serem. Kita gontok-gontokan, bertengkar, Facebook seneng dapat untung. Yang lebih parah lagi, yang bikin artikel tadi, artikel manas-manasi tadi, artikel tersebut penulisnya juga dapat untung. Ya tambah seneng lah, kita gontok-gontokan, mereka dapat duit. Kita babak belur, mereka kaya raya gitu loh. Mohon maaf ya, ini salah satu dalam tanda kutip kejelekan dari kecerdasan buatan. Bayangin, kita diadu oleh robot. Ya, itu kan Terminator gitu. Itu udah kayak film Terminator gitu loh. Ya, maaf segala bukan menggusur manusia namun bisa mengurangi pekerjaan manusia, namun keberadaan manusia tetap tidak akan tergantikan. Ini benar, saya setuju banget. Saya setuju dengan Pak Dedi ini ya. Terus kemudian kecerdasan buatan berarti kecerdasan manusia yang ditiru oleh mesin. Ya ada yang bertanya. Maaf ya, ini mungkin kayak gitu ini. Kecanggihan AI tetap harus terkontrol oleh manusia. Manusia merancang, manusia pula yang harus bisa mengontrol. Ini menarik juga. Yang jadi masalah tadi ya film Ex Machina itu. Kita itu bisa dengan tidak sadar dikontrol oleh AI, oleh kecerdasan buatan. Gimana dong? Kan itu kan yang jadi pertanyaan. Kita bisa merancang, kita harus bisa mengontrol. Tapi ternyata dia out of control. Itu jadi diskusi lebih lanjut. Mohon maaf. Ini ya. Contoh pesawat tanpa awak. Nah, ini pesawat tanpa awak. Kapan hari yang lebih serem lagi itu? Drone ya, yang nembak Jenderal Iran. Mungkin pernah dengar ya, Jenderal Iran yang ditembak oleh drone. Sekarang yang jadi masalah, siapa yang bunuh? Kalau dulu kan enak. Oh, yang bunuh jelas, yang nembak jelas. Ini semua orang tidur-tidur, komputer dinyalain, udah cari si jenderal. Weng, tahu-tahu mati. Siapa yang bunuh? Yang nyuruh kah? Dia sedang tidur. Beda loh, sensasi nembak di depan orang sama dia tidur-tidur, tahu-tahu ada orang mati di antah berantah sana. Bahkan di negara lain sana. Itu kan serem banget ya. Ini saya nyari. Itu mungkin tergantung programnya, Pak Muklis. Nah, kalau programnya itu dibelokkan bisa saja jadi bumerang. Seandainya ada yang bisa nembus. Ini Pak Tahal ya. Iya, benar Pak. Tapi yang paling serem sebenarnya adalah ini. Motivasi di balik itu. Motivasi yang paling kuat, mau nggak mau, motivasi adalah uang. Mau nggak mau, kita motivator terkuat manusia adalah uang. Mohon maaf, ini memang sangat ini ya. Dia orang bisa membunuh orang gara-gara uang, bisa ini gara-gara uang gitu loh. Nah, itu yang memang harus diinikan. Ada namanya AI etik. Jadi di dunia ini sekarang sedang membuat sebuah kayak untuk bagaimana sih mengatur etika, bagaimana kita mengaturkan AI. Karena seperti ini loh ya, saya aja yang dalam tanda kutip jelas orang yang nggak pandai-pandai amat gitu ya, itu berpikir mungkin bisa merancang hanya dengan sesuatu yang ada di kita. Contohnya, HP kita punya kamera, HP kita punya otak, HP kita punya otak, punya kamera, beli drone. Terus kemudian bomnya yang kapan hari bom misalkan bom dalam tanda kutip sederhana, kapan hari sempat ini ya yang sempat viral itu
bom magic jar itu loh, bom apa? Bom bukan magic jar yang untuk Presto. Presto dibuat bom, saya kasih otaknya komputer HP, saya angkut dengan drone, saya jatuhkan di sebuah tempat. Saya hanya dengan ini semuanya saya bisa melakukan itu. Dan itu kan serem. Maaf, ini sudah banyak banget yang bikin ini ya. Ini sambil ini. Bukannya sekarang Google menggambarkan autonomous car. Nah, ini salah satu contoh dari ini. Ex Machina. Nah, ini filmnya Ex Machina. Mohon kalau ada yang baru. Ini bagaimana halusnya AI bisa mempengaruhi kita. Detect dan pengenalan wajah, smartphone, Google, pembayaran elektronik. Nah, itu contohnya. Nah, terus kemudian ini TikTok. Nah, TikTok ini juga menarik ya. TikTok ini juga menerapkan AI dan AI-nya keren banget loh. Oh ya, ini hanya sekedar cerita ya. Kebetulan saya kan di China, saya sana kan ini ya. Ini pengalaman saya menganukan pengalaman pribadi ya. Di China saya sana itu antara universitas ini boleh nggak sih saya ngalor ngidul? Mohon maaf kalau diputus juga nggak apa-apa ya. Jadi di sana itu yang saya tahu ya antara pemerintah, perusahaan dan kampus itu menyatu kayak tiga ini. Jadi saya itu mendapatkan data yang sangat sensitif. Ya itu bisa saya mendapat kayak perjanjian ini ya. Itu bisa saya dapatkan kalau saya disetujui oleh kampus saya. Jadi saya bisa mendapatkan data misalkan di WeChat itu di sini kayak WhatsApp ya. Bayangin saya bisa dapat data dari WeChat. Ya, ini ada yang lanjut berbagi pengalaman gitu ya. Bisa kan saya kan kebetulan kan tentang ini ya, tentang NLP, Natural Language Processing ya. Bagaimana memproses bahasa manusia. Jadi saya punya bisa Bapak Ibu bayangkan ya, walaupun ininya disensor ya, nama-namanya disensor. Saya bisa mendeteksi kayak Twitter gitu ya. Twitter kan bisa di-download, kemudian di sana WeChat, dan itu benar-benar chattingan pribadi orang itu bisa dilihat sama ini. Nah, kan orang itu kan pelanggaran privasi apa? Dalam tanda kutip mereka tidak peduli dengan privasi. Presiden ini ya, pemerintahan itu gampang banget ngomongnya kayak gini. Mohon maaf ya ini ya. Ini dan saya kira masuk akal kayak gini. Jadi kalau orang tersebut menyembunyikan sesuatu, pasti ada apa-apanya. Gitu. Jadi pemerintahan ngomong, udah ngobrol aja nggak apa-apa. Tapi kalau kalian ngobrol yang aneh-aneh, kita bisa deteksi gitu loh. Kebanyakan orang itu jarang kok ngobrol yang aneh-aneh. Dan saya pikir masuk akal ya. Orang akhirnya ya memang takut, tapi lama-kelamaan udah terbiasa. Itu berbagi pengalaman saya tentang ini ya. Tentang kecerdasan buatan yang ada di China sana. Itu benar-benar sangat masif banget, mulai dari pembayaran, mulai dari kayak di sini kayak GoFood, GrabFood, ada semua. Terus kemudian cashless ya. Jadi kehabisan baterai itu jauh lebih bikin panik daripada kehabisan uang, seriously. Sangat baik ketika bisa mencerdaskan manusia yang lain, benar. Jadi itu ya kayak tadi pedang bermata dua gitu ya, tergantung dari bagaimana kita menginikan. Ini mungkin agak mulai ini ya. Saya akan lanjutkan sedikit lanjut lebih. Ini masih broad ya. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Ke berikutnya ya biar ini ya, ini tadi kuis dari kita tadi sampai area kecerdasan apa yang menarik, monggo mungkin diangen-angen atau dijawab di sini ya, mungkin kecerdasan buatan apa. Ya ini IBM untuk diketahui ya, di Blue itu masih belum machine learning. Di Blue mungkin Bapak Ibu tahu ya, manusia itu tidak pernah menang dengan komputer sejak tahun 97 sampai sekarang. Kalau manusia menang dengan komputer, itu komputernya yang pura-pura bodoh. Komputer itu nggak akan bisa mengalahkan manusia sampai hari ini. Nggak ada yang pernah bisa ngalahin Deep Blue, IBM Deep Blue. Dan ini yang lebih ini, Deep Blue itu bukan machine learning, tapi decoding, pemrograman. Ini sedikit cerita lagi ya, pemrograman manusia yang ngoding manusia
dengan menggunakan, nah ini ada lagi kemarin Google DeepMind. Nah ini yang lebih menarik. Deep Blue dikalahkan 100 kali 1, 100 kali 100 nol. Jadi IBM Deep Blue itu kalah dengan kecerdasan buatan 100 kali, nggak pernah menang. Padahal manusia nggak ada yang menang, bisa dimenangkan oleh ini 100 banding 0, nggak pernah menang dengan Deep Blue nggak pernah menang dengan DeepMind. DeepMind. Monggo kalau ingin searching Google DeepMind. Ya, ini saya lanjutkan sedikit. Nah ini pengenalan tentang machine learning. Saya akan ini akan lebih fokus lagi ya. Jadi ini ceritanya semakin lebih spesifik gitu ya. Saya rancang jadi apa itu machine learning, tadi apa segala macam ya. Nah tadi yang seperti yang Bapak Ibu ketahui, saat ini yang breakthrough yang banyak itu ada di machine learning, field machine learning atau kecerdasan buatan yang menggunakan komputer dan big data atau data yang besar. Nah ini, kemudian ada lagi field yang lain seperti speech recognition. Tadi saya cerita, saya ngomong orang lain, misalkan orang Polandia gitu, dengerin bahasanya langsung bahasa Polandia. Itu speech, text to speech dan speak to text. Sekarang udah cukup pinter banget loh sekarang. Kemudian vision, computer vision, ini seperti mata. Kalau kita lihat ya, kita itu kan sebenarnya ingin bikin komputer yang bisa berpikir seperti manusia, kan? Bisa mendengar sama berucap, tadi speech recognition. Vision, dia bisa melihat, bisa seperti melihat, dan tidak hanya sekedar melihat, tapi merecognition atau mengenali manusia. Ya kan sekarang bahkan CCTV pintar sudah ada. Sekarang vision ini keren-keren loh, kayak filter gitu ya. Orang biasa-biasa jadi cakep gitu kan, ketemuan, oh ternyata, nah kayak gitu. Itu kan, ini mohon maaf ya, yang absen di sini di everyone, jangan absen di everyone. Ini karena saya monitor terus chatnya ya. Yang kalau bisa absen Bapak Ibu di ke mana, kalau ada nggak tahu katanya sudah dikasih absen ya, jangan absen ke sini, jangan absen ke everyone. Ya saya lanjutkan vision. Vision itu tentang bagaimana mata kita melihat. Ya, nanti akan saya ceritakan masalah-masalah di machine learning. Tadi saya sudah banyak bercerita sebenarnya. Ya, kita misalkan melihat hewan. Nanti saya contohkan vision ya. NLP ini field saya, Natural Language Processing. Bagaimana memproses bahasa manusia. Ribet banget loh bahasa manusia itu, jangan salah. Manusia itu pandai. Jadi ini komputer itu sampai pusing-pusing untuk mentranslasikan bahasa manusia agar mereka paham. Jadi misalkan, oke, Google nyalakan misalkan nyalakan kipas angin, nyalakan TV. Itu kadang di TV kan kita bisa tanya berapa tinggi siapa gitu, kok Google bisa tahu. Nah itu NLP. Nah itu ada fieldnya sendiri, dan saking ininya ya kan, karena apa, NLP itu masalah pertama bahasa manusia ada banyak banget, kemudian corak manusia ada banyak banget, corak bahasanya kayak di Indonesia aja itu ada 700 bahasa, itu penelitian saya, 700 bahasa daerah, bahasa yang sangat distinct ya. Mungkin Bapak Ibu ya, saya tanda kutip orang Jawa ya, lokasi saya di Batu misalkan, saya dengar orang Madura ngomong itu sudah nggak paham apa-apa loh. Nah itu nanti bisa NLP menjembatani itu. Nah kalau zaman dulu kan ya semua orang punya bahasa Indonesia gitu ya misalkan. Nah ini kemudian yang selanjutnya ini lebih susah, yaitu robotics ini kenapa susah? Karena selain otaknya untuk ngelihat, untuk ngomong, untuk dengar, untuk ini, dia harus bisa menerjemahkan perintah tersebut dalam sebuah gerak atau aktuator. Itu kan ada yang satu namanya aktuator, yang satunya persepsi untuk sensor ya, untuk sensor. Jadi mensensor. Misalkan saya harus jalan ke sana nggak nabrak tembok.
Itu sulit banget. Nah, itu areanya robotika. Karena harus mikir keseimbangannya seperti apa, tangannya seperti apa, kakinya harus jalan seperti apa. Misalkan robotnya itu robot manusia gitu ya. Nah, ini seperti itu. Nah, untuk diketahui juga, ini saya sudah masuk ke machine learning ya. Jadi sudah fokus ke machine learning. Ini ada lagi kah sebuah ini menurut saya kepintaran. Ini udah yang tadi ya di dulu apa. Oke, lanjut. Saya lanjutkan sebelum ke ini. Oh ya, mungkin ada pertanyaan atau discuss tentang ini. Saya sekarang akan kan dari AI tadi yang luas sedikit mengerucut ke dalam machine learning yang lebih fokus. Jadi ini sudah mulai agak teknis, mohon maaf. Kalau sebelum paham yang tadi harusnya ini jadi ini silakan berdiskusi atau bertanya mungkin 5 menit apa ini untuk ini saya lanjutkan. Tanya Pak Muklis. Ya, siap. Ini siapa? Mahasiswanya jenengan dulu saya. Oh ya, yang di Stiki. Mahasiswa dari Stiki dulu, Pak. Oke. Mau tanya Pak, berarti mungkin bukan pertanyaan ya. Ini kan sudah ada lampu yang sudah bisa dikontrol melalui HP. Itu berarti sudah termasuk AI, machine learning dan deep learning ya? Kalau deep learning kan ya arahnya ke IoT. Iya, itu tadi saya agak jawabnya makanya harus sedikit berpikir. Itu pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Karena apa? Untuk nyalain lampu, ngecilin sama ini, itu benar-benar kompleks banget loh. Mulai dari lampunya, nah itu sebenarnya bagian dari dalam tanda kutip robotics tadi. Itu sudah kan hubungannya sama listrik segala macam kan, iya kan? Nah itu kan fisik. Kalau fisik itu robotik. Jadi robotika itu fisik sesuatu yang kelihatannya fisik. Jadi yang bisa jalan, bisa nyala, bisa itu ada yang ini IoT atau apa Internet of Things gitu ya, yang kecil-kecil. Nah itu. Nah itu. Terus kemudian nyalainnya pakai HP. Nah itu kan kita ngomong Google, Google nyalain kamar mandi, nyalain lampu di kamar mandi. Itu bisa paham loh. Saya kaget banget, benar-benar nyala di kamar mandi. Itu kan NLP, Natural Language Processing. Jadi Google-nya itu memproses bahasa manusia untuk tahu, oh ini perintah ini harus saya aktualisasi dengan menyalakan lampu kamar mandi. Enggak error lampu misalkan lampu taman yang nyala kan jadi salah gitu ya. Itu sulit. Bikin kayak gitu nggak gampang. Jadi karena memang banyak sekali yang di ini. IoT juga, IoT Internet of Things. Jadi yang ini, jadi saya bisa nyalain lampu kamar mandi saya di rumah Batu dari Beijing, sangat bisa. Ya, paham ya? Gabungan dari 3 itu Pak ya, termasuk plus IoT-nya. Iya, bahkan IoT, tapi itu bisa digabung menjadi AI kan, kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Ya, itu. Terima kasih Pak. Ini ya sama-sama. Ini sesuatu yang penting ya. Bapak Ibu yang pernah belajar programming, ya. Saya dulu ini contoh kisah nyata ya. Saya dulu pingin bikin program untuk mengenali tanda tangan. Tapi programnya bukan kecerdasan buatan. Kecerdasannya pemrograman yang benar-benar saya hard coded. Saya coding dengan pas itu ya Pascal, masih lama. Saya kan generasi tua kan. Jadi saya menggunakan Pascal untuk membuat program mengenali tanda tangan. Ini contoh sulitnya kita bikin pengenalan tanda tangan hanya dengan coding. Apa di sini? Nah, ini traditional programming ya. Saya membuat rule. Misalkan kalau ada seleret ke sini, seleret ke situ, datanya adalah berarti tanda tangan si A. Ada ke sini tanda tangan si B. Si A agak ngantuk dikit, mencos dikit, itu udah salah. Tanda tangannya miring dikit, udah salah. Sampai tak kasih penggaris tuh, kotak-kotak garisan. Tanda tangannya mulainya harus dari sini, berakhirnya di sini. Itu aja sulit banget selesainya. Tapi, nah ini cara machine learning itu seperti apa? Nah ini untuk benar-benar untuk dipahami. Nah ini, transfer jadi rules. Nah ini yang akan saya
tadi kan saya cerita tentang traditional programming, betapa pusingnya melakukan pengenalan tanda tangan. Nah, sekarang kayak gini. Para computer scientist atau ilmuwan komputer zaman dulu itu berpikir, oh iya, cara mengenali tanda tangan kan susah banget kan. Kalau kita harus if ini, if itu, if-nya bisa ratusan. Nah, sekarang gimana dong? Gampang aja kayak gini. Udah kasih aja. Si A suruh tanda tangan 100 kali. Si B tanda tangan 200 kali. 100 kali juga misalkan. Si C tanda tangan 100 kali. Ya, itu dibikin sebuah data. Basis data. Jadi, tanda tangan seperti ini si A. Tanda tangan seperti ini si A. Si A, si A. Terus kemudian si B. Nah, komputer disuruh belajar. Paham nggak maksud saya? Jadi yang disuruh belajar adalah komputernya. Rule-nya muncul sebuah model atau model dari komputer yang bisa tahu kalau saya masukin gambar tanda tangan itu, dia akan muncul rule-nya. Oh, itu ternyata tanda tangan si A tanpa kita ngoding. Jadi kita hanya dengan menggunakan dalam tanda kutip deep learning atau sebuah teknik machine learning, kita langsung tahu itu seperti apa. Jadi kayak gini ya, machine learning itu ibaratnya otak seorang bayi, otak yang nggak ngerti apa-apa dulu, harus kita latih dengan data, dia muncul sebuah rule. Oh iya, ternyata itu tanda tangan si A. Oh iya, ini ternyata tanda tangan si B. Itu ada proses yang namanya training atau berlatih. Skema answer menjadi rule. Nah, ini answer menjadi rule. Nah, ini adalah machine learning. Kayak contohnya deep learning. Deep learning ada banyak sekali tekniknya kayak CNN, RNN dan lain sebagainya. Itu lebih detail lagi nanti. Tapi untuk dipahami, nah, algoritmanya letaknya di mana? Pasti sudah mulai penasaran nih, ya kan? Nah, itu. Jadi gini, kita bukan buat otak kosong. Nah, otak kosongnya seperti apa? Waduh, ini saya harus ini ya. Saya bikin neural network gitu ya. Masukannya apa? Masukannya adalah data sama jawabannya. Data sama jawabannya. Oke. Lanjutannya ada. Ini nanti akan ya, itu pertanyaan yang bagus juga. Algoritmanya di mana? Nah, ini paling gampang gitu ya. Learning yang supervised. Itu tadi yang saya ceritakan, learning yang supervised. Jadi gini, saya bikin sebuah neural network. Yang saya pahami neural network ya, ada banyak teknik selain neural network. Ada SVM, ada naive Bayes, ada decision tree, ada lain. Ya, yang saya paham karena memang itu field saya adalah neural network. Neural network itu adalah bagian dari deep learning. Itu apa itu? Ya, itu apa? Di chat GCC. Oh, ini nggak tahu ya. Saya ini apa? Terus kemudian saya jawab, algoritmanya di mana? Nggak ada algoritmanya. Algoritmanya adalah model dari neural network yang awalnya belum kita latih. Jadi kosongan. Modulnya kosongan, belum kita latih. Proses selanjutnya kita latih. Latihannya apa? Terserah, monggo. Jadi saya misalkan ingin membedakan pisang dengan apel. Ini ya. Itu saya supervise. Saya kasih tahu, ini loh fotonya apel. Ini loh fotonya pisang, ini loh fotonya apel, ini loh fotonya pisang, sampai 1000 kali. Lama-lama si neural network-nya itu membentuk sebuah model yang bisa mengenali. Kalau saya kasih data ini, dia detak, oh ini kayaknya apel dah, 90% ini apel. Saya kasih pisang, oh 90% ini pisang. Saya kasih rambutan, saya nggak pernah kenal rambutan dah. Ternyata rambutan itu, oh 30% mirip apel nih. Oh ini 20% mirip pisang. Jadi dia ngomong kalau ada yang ketiga, misalkan dia ada tidak tahu kayak gitu. Tapi kalau kita paksa juga bisa. Tadi ya 30% apel, 20% pisang. Dia akan nebak apel. Kenapa? Karena persentasenya lebih besar, walaupun 3%. Jadi intinya dia nggak yakin. Dia nggak yakin rambutan itu apel. Dan jelas karena memang kayaknya lebih dekat, rambutan lebih dekat ke apel dah. Apel warnanya merah, rambutan warnanya juga merah. Tapi kok ada rambutnya kayak gitu-gitu. Jadi itu nanti ada di machine learning, di algoritma neural network-nya. Kalau untuk memahami seperti itu mau nggak mau harus ditunjukin codingan.
codingannya. Nah, kan sama dengan programming. Iya, memang machine learning itu programming, cuman tidak menggunakan algoritma yang standar. Jadi nih, kalau programming itu kan if ini maka ini, if ini maka ini gitu ya. Tapi kalau machine learning dia kasih data, machine learning kosongan dia bisa jawab. Itu intinya. Ada dua jenis machine learning. Pertama adalah supervised sama unsupervised. Ini yang menarik. Ya, kalau unsupervised dia itu bisa ngumpul-ngumpulin. Nah, ini iya, Eka Rifut ini kayaknya dulu mahasiswaku ya. Ya, mahasiswanya jenengan yang barusan tanya juga, Pak. Berarti itu kalau semisal ada apel separuh, Pak, kalau itu kan digambarkan apel yang utuh. Kalau apelnya separuh berarti ada kondisi lagi, Pak. Nah, ini yang dalam tanda kutip tadi ini pertanyaan bagus. Tapi Mas Eka Rifut ini salah menginterpretasikan. Apelnya setengah atau apa, itu nggak ada algoritma kayak if apel separuh apa ya. Saya tadi yang ngomong ada ratusan algoritma dan itu nggak mungkin gitu loh. Pola pikirnya harus dirubah. Jadi komputer harus kita latih. Oh, ini gambar apel separuh. Oh, ini gambar apel digigit. Ini gambar apel apa. Nanti akan saya ini kan, ya kan? Ini apa? Pola pikir yang baik, mampu mengenali dan mengelompokkan. Hanya mengenali saja, tapi tidak mampu mengelompokkan. Apakah ini termasuk pola pikir algoritma? Ini untuk hanya sekedar jenis ya, jenis. Jadi ada yang namanya clustering. Ada kan problem machine learning itu ada dua. Problem supervised atau problem apa yang harus kita latih. Ada problem yang bisa nebak sendiri. Atau clustering. Oh, ini kayaknya bagian buah-buahan yang merah, yang ada daunnya, ada ininya. Oh, ini yang warnanya kuning apa. Nah, ini problem clustering. Kita nggak kasih ini apa, tapi misalkan kita kasih, oh ini apel, kita kasih foto apel, foto rambutan, foto pisang, kemudian misalkan apa buah ini, buah itu gitu ya. Nah, dia bisa mengelompokkan buah-buahnya itu tergantung kelompoknya. Tanpa dia ngasih nama. Kenapa kok tanpa kasih nama ya? Karena dia nggak kita kasih tahu namanya. Ya, mudah-mudahan paham ya. Ini adalah contoh ini. Jadi Mas Eka tadi ya, ini itu sudah bukan algoritma, tapi machine learning atau model kita yang bisa menentukan itu gitu loh. Model itu nanti bisa kita simpen ya. Modelnya cuman kita inputin, misalkan model kita kasih sebuah foto, dia bisa nebak, oh ini apel nih gitu. Oh ini apel yang digigit apa, nanti akan saya perlihatkan contoh-contoh yang semakin lama semakin sophisticated. Tapi sederhananya kira-kira seperti itu. Jadi ini ya, ini mohon benar-benar dipahami yang ini ya. Proses machine learning itu kira-kira seperti ini ya. Ini ada, pertamanya itu adalah training data. Ini saya akan bolak-balik dengan ini. Mohon maaf, ini tadi. Oke, ini ya. Oke, ini dataset ya. Dataset itu ada training data sama testing data. Oke, dataset ini apa? Training ini apa? Training itu adalah data yang kita sudah tahu jawabannya apa. Contohnya tadi, foto apel, kita kasih label apel. Foto rambutan, kita kasih label rambutan. Foto pisang, kita kasih pisang. Kemudian kita kumpulin dengan jawabannya masing-masing. Apel, jawabannya apel. Ini, atau mungkin tulisan tangan, 1, 2, 3, 4, dikasih label. Kita kumpulin sampai 5.000 data. Nah, 5.000 data ini kita testingnya apa? Jawabannya kita ambil nih foto apel, tapi nggak ada jawabannya. Tapi kita tahu jawabannya gitu loh. Kita nyimpen jawabannya. Itu namanya data testing. Data testing itu adalah data atau mungkin contohnya tadi langsung saya contohkan ya, sebuah gambar apel, tapi komputer tidak kita kasih tahu gambar ini apel atau bukan. Kita kasih tahu ini gambar apa nih.
Kalau dia jawabnya apel, kita kasih skor, kita evaluasi. Oh, dia jawab benernya berapa, jawab salahnya berapa. Nah, ini nanti evaluasi. Tapi saya balikin ke ini lagi ya, ke ini. Jadi training data itu data yang ada jawabannya tadi ya. Kemudian kita train modelnya. Ini otak yang masih kosong. Jadi model kalau saya ngomong otak bayi tadi ya masih kosong. Setelah kita training modelnya kita evaluasi nih. Kita kasih testing di sini. Kita input data testing, datanya kosongan tapi kita sendiri yang tahu jawabannya. Terus kemudian prediksi dari komputer itu kita bandingin. Oh ya kamu benar. Oh ternyata dia misalkan deteksi rambutan menjadi apel gitu. Oh salah. Itu kita evaluasi. Oh kamu salah satu, benar satu, salah satu. Oh ya, ini nanti banyak sekali. Itu sudah masuk data science. Jadi bagaimana kita mengevaluasi sebuah model. Kalau evaluasinya salah, contohnya misalkan kayak gini. Bapak ngerti nggak? Bapak Ibu ngerti nggak? Kalau misalkan, mohon maaf, itu ada suara siapa ya? Yang jadi misalkan model ini salah tadi dari mana ya? Salah prediksi misalkan. Nah, jadi kayak gini. Awalnya pasti modelnya ngawur. Kenapa ya? Masih bayi tadi kan? Kita kasih awal terus kemudian kita tes, dia mesti ngawur. Kenapa? Ya yang misalkan rambutan ditebak apel ditebak pisang dan lain sebagainya, gambar apel aslinya. Dan itu kan kita evaluasi. Kalau kita lihat ya, benar salah misalkan. Kita jawab 50 misalkan pertanyaan ABCD gitu ya, pertanyaan ABCD. Kita jawab A semua pasti ada yang benar. Jadi kalau ada machine learning ngomong, oh akurasinya 50%, itu jangan bangga dulu, itu jelek banget gitu loh. Karena ngawur pun pasti ada benernya. Misalkan dia detek apel atau bukan apel, semuanya tak tebak apel, pasti separuh bener. Semuanya tak tebak apel, pasti separuh bener. Nah, yang masalahnya kenapa? Nah, itu harus kita train ulang, kita latih ulang. Oh ini masih ngasal nih, bayi ini masih belum belajar. Itu sampai ternyata akurasinya udah naik, akurasinya udah 90%, atau kalau 90% masih terlalu jelek gitu ya, 98% gitu ya. Nah, itu baru model kita memang layak untuk kita pakai untuk input data menjadi prediksi, memprediksi misalnya. Memprediksi itu bukan prediksi ya, misalnya mengklasifikasikan apel dengan pisang gitu ya. Oh ternyata dari testing 100 kali, dia itu benar nebak apel itu 95 kali. Dia itu benar nebak pisang 97 kali. Karena sangat mungkin gitu ya, kalau misalkan pisangnya agak busuk atau pisangnya dicat-cat merah atau mirip apel gitu, orang machine learning bisa aja salah tebak gitu loh. Ini tadi saya ngasih contoh kok. Oke, itu ada yang raise hand apa ya? Ya, silakan Pak Iwan yang raise hand bisa langsung untuk. Oke, terima kasih kesempatannya Pak ya. Kalau mendengarkan penjelasan jenengan tadi Pak ya, saya kok jadi teringat fingerprint yang ada di HP Pak. Fingerprint itu kan harus kita masukkan 10 kali dulu. Nah, baru bisa kita pakai gitu Pak. Apa memang seperti itu Pak kira-kira? Nah, itu proses training Pak. Itu memang pertanyaan bagus. Jadi kebetulan itu pertanyaan bagus-bagus ya. Jadi itu fingerprint apa itu sebenarnya proses training itu ada namanya tekniknya. Jadi memang ada training on demand. Jadi terus-terusan dia training. Pada saat fingerprint kita rubah, kita harus training ulang. Oh ini tadi adikku pengen fingerprint bisa ini gitu ya. Dia bisa kita train ini. Ya seperti itu. Semua prosesnya seperti ini. Nah, ini contoh how to confuse machine learning. Ini saya contohkan. Nah, ini pertanyaan yang bagus juga. Jika tes masih banyak yang salah, yang diperbaiki bukan algonya ya, Pak, tapi data inputnya. Dalam tanda kutip, itu pertanyaan bagus ya, sudah mulai paham ya. Yang diperbaiki bukan data inputnya sebenarnya, tapi
machine learning-nya itu harus kita train ulang sampai beberapa kali. Bisa datanya kita perbanyak, ya itu ada tekniknya ya, datanya kita perbanyak. Jadi kemungkinan memang datanya ini. Kemungkinan kedua apa? Model kita yang memang kurang bagus, model. Nah ini yang masalahnya. Kok sering salah mulu. Jadi ini ya model kita yang harus kita rubah tekniknya. Contohnya misalkan CNN. Ya, CNN itu convolutional neural network. Nah, modelnya bisa jadi neuronnya kita tambah, layernya kita tambah dan lain sebagainya. Itu ada tekniknya. Dan itu kalau saya harus nerangin kayak gitu, itu pelajaran baru lagi gitu loh. Tapi intinya kayak gini. Bentuk dari otaknya yang harus kita rubah. Entah prosesnya, entah apanya harus kita rubah. Karena dia sekarang asal. Kalau kita kasih data lebih, ternyata masih ngasal. Nah, berarti ada yang salah dengan modelnya ini. Itu sulitnya di machine learning. Kita harus paham, ini tadinya neural network-nya pakai teknik konvolusional misalkan, CNN. CNN itu salah satu teknik. Gimana kalau saya rubah menjadi RNN misalkan. Nah, itu harus tahu ininya tekniknya. Kalau dites masih banyak yang salah. Itu banyak sekali ininya. Bisa jadi datanya yang salah. Ternyata datanya memang jelek. Kayak inilah, how to confuse machine learning. Ini komputer bingung loh. Ini antara apa ini? Muffin itu bahasa Indonesia apa ya? Iya, muffin aja. Kue ini ya, kue mangkok itu ya. Kue mangkok sama anjing ini kok mirip-mirip banget. Ini komputer bingung kalau kita kasih data seperti ini gitu loh. Terus ini ayam goreng dengan ayam goreng dengan anjing. Ini pikir walaupun kita manusia itu ini kayaknya mirip-mirip dah antara anjing sama ayam goreng. Ini aja saya tadi secara ini kayaknya ayam goreng. Ternyata anjing. Ya, ini kalau data kita jelek. Nah, ini contoh yang selanjutnya kalau data kita jelek. Bahkan anjing bisa didetek sapu gitu ya. Banyak sekali masalah data ini ya. Contohnya kayak gini, dulu sempat gitu ya ada error. Ini ntar saya saya bahas selanjutnya. Ini masalah data testing kalau data testingnya salah. Nah ini dataset ya. Jadi ini saya ulangi lagi ya. Ini harus benar-benar paham. Jadi kita pertama bikin kosongan, machine learning model yang kosong. Contohnya, ini agak sedikit saya detailkan ya. Misalkan datanya berupa image dengan ukuran 1020, misalkan kali 100. Misalkan itu kan ukuran image yang panjang kali lebar sama ininya. Terus kemudian kita masukkan ke dalam machine learning. Nah, modelnya itu harus kita tentukan. Misalkan layernya berapa, kemudian Bapak Ibu nggak perlu paham dulu apa itu layer atau itu apa gitu ya, layernya berapa misalkan, terus kemudian tekniknya apa, misalkan CNN, RNN apa, itu harus kita pelajari satu-satu, kita harus tahu ya, itu istilahnya kayak bentuk otaknya, tapi masih kosongan. Nah, itu yang kita lakukan, kita nyiapin data, itu yang pertama, kemudian nyiapin model kosongan, modelnya belum ada apa-apanya, belum bisa melakukan apa-apa. Terus kemudian kita train. Apa kita training itu? Data yang training tadi itu kita masukkan agar machine learning-nya belajar. Setelah belajar, modelnya itu akan membentuk simpul-simpul baru ya dengan angka-angka baru yang bisa melakukan prediksi gambar-gambar tadi. Itu contoh gambar. Yang lainnya bisa ada. Nah ini, train plus algo plus model sama dengan machine learning, benar. Itu benar. Ya, kemudian kita tes dengan sebuah data inputan dan kita evaluasi. Kalau datanya misalkan ke ininya 98%, berarti model kita layak. Nah, itu algoritma kira-kira algoritma atau proses bagaimana kita membuat machine learning. Gitu ya. Bapak Ibu harus paham. Nah, ini dataset tadi ya, sudah. Ini kenapa saya ulang-ulang? Nah, ini kemudian harus kita evaluasi kan modelnya kan.
Nah ini contoh ekstrim. Ini orang kalau ngomong true positifnya berapa, false positifnya berapa, itu kita harus tahu gitu loh. Ini contohnya misalkan true positif. Jadi dia ini kan jelas kan perempuan sedang hamil, terus kemudian sama modelnya didetek ini model dokter ini anggap aja modelnya gitu ya. Oh, Anda hamil. Nah, ini berarti true dan positif. Dia modelnya nebak benar dan memang benar. Nah, kemudian ini false positif. Ini nggak tahu sebodoh apa dokternya atau modelnya ini ya. Jadi modelnya ini orang-orang jelas laki-laki kok dia dianggap hamil. Ya mungkin sih, tapi katanya dalam tanda kutip ada teknologi sekarang ya, tapi sedikit banget kemungkinan itu dianggap false positif. False modelnya itu salah nebak, tapi sebenarnya ini positif. Maaf, jadi positif ini kan pregnant, dia nebaknya positif, tapi salah gitu loh. Dia ini error. Jadi yang pertama dia itu modelnya nebak positif, oh ya kamu hamil, tapi dan itu benar. Nah ini dia nebak positif, kamu hamil, tapi ternyata salah. Terus ini type 2 error. Modelnya nebak, oh kamu tidak hamil lah, tapi kok ininya kayaknya perutnya ini kayaknya orang hamil dah. Ini berarti modelnya nebaknya salah, tapi sebenarnya modelnya nebaknya dia hamil berarti kan positif, ya kan? Not tidak hamil berarti negatif. Saya kok jadi ikut bingung. Terus kemudian padahal dia hamil, salah. Jadi ini false negatif, ini type 2 error. Terus ini true negatif. Ya ini benar. Jadi yang benar yang pojok sini sama pojok sini ya. Modelnya nebak dia nggak hamil dan memang dia bukan nggak hamil. Gitu. Ini kalau pingin nginget-nginget true positif, false positif, ini terus terang saya aja itu kadang bingung. False negatif, aduh apa ini false negatif? Nah false negatif itu maksudnya kayak gitu. Mungkin lebih familiar kalau kita waktu tes PCR itu Pak sekarang. Kan ada hasil tes PCR di false positif kayak gitu. Padahal ujung-ujungnya dia sebenarnya positif, tapi waktu dites negatif. Nah itu false positif benar. Ya itu pokoknya banyak sekali. Di dunia nyata contoh-contohnya itu contoh Mbak Vio itu sangat tepat ya. Oke, saya lanjutkan. Ini masalah kesalahan yang terjadi. Jadi kenapa kok jarang ya 100% ya? Karena ada peristiwa-peristiwa seperti ini gitu loh. Muffin sama ini kok kayaknya memang ini kayak anjing tapi ternyata muffin. Maaf itu ada yang suaranya belum ini ya. Nah, ini saya contoh-contoh tadi ya. Nah, ini untuk tadi ya. Saya akan menunjukkan misalkan ini ImageNet, Google ImageNet kalau Bapak Ibu tertarik dengan Image. Ya. Jadi kalau bikin seperti ini, kalau pakai algoritma itu pasti pusing. Maksudnya kalau hard coded ya, namanya hard coded itu pasti pusing. Tapi kalau seperti ini dengan machine learning dia itu bisa detect. Hanya kelihatan bawahnya aja dia bisa tahu kalau ini chair, ini adalah kursi, ini orang, dan ini anjing. Itu beneran. Nah, bahkan saat ini ya, beberapa kali manusia kalah dengan mesin. Jadi Google Net itu bisa benar dan manusianya salah. Ya itu tadi nebak secara cepat gitu ya, misalkan nebak anjing sama muffin itu orang bisa salah loh. Nebak tanda tangan itu orang bisa salah dan komputer bisa lebih benar. Seperti itu. Mas nanya lagi Mas. Iya monggo silakan. Saya kok jadi teringat itu Mas, verifikasi Google CAPTCHA yang berbentuk itu ya. Apa sudah ada yang bisa mencahkan itu Mas? CAPTCHA kan semakin lama semakin ribet ya Pak. Ini Bapak tahu kenapa? Karena itu tadi komputer tambah pinter, gitu loh. Jadi kayak gitu. Karena memang komputer bisa nebak. I'm not robot gitu. Orang komputer bisa nebak pinter, bisa. Tapi makanya CAPTCHA kan sekarang semakin aneh-aneh kan. Untuk cerita juga ya. Variasinya banyak. Iya, variasinya bahkan kita sendiri juga
ini misalkan apa? Tolong klik mobil, terus gambar mobilnya itu bisa dibolak-balik apa segala macam. Nah, komputer itu bisa sering salah. Tapi ada komputer yang benar-benar bisa nebak captcha. Sekarang itu ada bahkan ini ya di Magnet itu kalau nggak salah ada lombanya itu nebak captcha. Itu bisa. Nah, itu tadi. Nah, konsepnya seperti apa ya? Komputer dikasih aja captcha yang banyak, dia itu beneran lama-lama bisa nebak. Terus ini dulu itu ada yang namanya reCAPTCHA ya. Ini hanya sekedar cerita ya. reCAPTCHA itu menarik loh. Kan gini ya, komputer itu kan harus dilatih. Paham nggak maksud saya? Komputer kan harus dilatih. Jadi kalau dia harus baca tulisan tangan, contohnya misalkan tulisan tangan saya ngaut-autan kayak gitu ya, itu komputer kan harus dilatih baca tulisan tangan saya. Nah, Google reCAPTCHA itu ya tekniknya kayak gini. Jadi kira-kira paham nggak ya yang saya terangkan? Dia ngasih 2 tag. Tag yang satu tag yang komputer aja nggak tahu. Tag yang satu adalah tag yang komputer tahu. Dan kita harus nebak tag yang satunya, reCAPTCHA dulu. Mesti pernah ngetik 2 kata. Kata ABC sama DEF misalkan. Nah, itu sebenarnya yang kiri atau yang kanan dibolak-balik ya diacak. Itu komputer sudah tahu, yang kirinya komputer nggak tahu. Nah, untuk apa? Nah, itu untuk data training. Gitu loh. Kalau kita memang beneran ngetik dibolak-balik pasti bener. Dua-duanya bener. Nah, itu cara apa ya? Istilahnya menurut saya cara jenius untuk cari data training. Nah, akhirnya reCAPTCHA itu digunakan apa? Untuk menerjemahkan library, menerjemahkan buku-buku kuno. Buku-buku kuno itu jelas nggak ada ketikan komputernya. Buku-buku zaman ini. Jadi dulu sempat ada reCAPTCHA yang tulisannya, loh kok ada tulisan nggak karu-karuan gini, ada tulisan Cina, ada tulisan, ya karena komputer nggak tahu kalau itu ternyata tulisan Cina gitu loh. Dan itu digunakan untuk menggenerate data untuk mengenali tulisan. Ya, paham nggak Pak atau Bapak Ibu? Jadi gitu Pak Iwan ya. Jadi reCAPTCHA yang kita detect itu sebenarnya ya itu tadi kita kayak diadu dengan komputer. Kira-kira komputer itu apa? Kenapa kayak gitu? Karena kita orang bisa sangat kalau bisa nebak kayak gitu, kita bisa bikin email yang banyak, bikin, ya kan? Harus benar-benar satu email satu ini itu kan. Nah, itu harus komputer harus yakin kalau yang masukkan itu adalah manusia kayak gitu. Oke ya. Kira-kira seberapa besar komputernya Mas yang bisa apa namanya membobol kode CAPTCHA itu Mas? Nah, itu kalau tanya komputer besar ya intinya semakin besar semakin pinter. Karena memang yang kita butuhkan adalah kecepatan komputernya. Untuk membobol itu yang kita butuhkan adalah kecepatan training datanya. Oh ya, untuk diketahui ya, saya training model saya itu perlu 1 minggu. Komputer untuk ini. Dan Google, komputer superkomputernya Google itu bisa 3 jam. Komputer saya 1 minggu, superkomputer Google bisa selesai dalam 3 jam. Ya kalau ngomong kecepatan komputernya ya semakin cepat semakin baik. Jawaban saya seperti itu. Ya. Ini ada. Iya, sama-sama. Ini sekarang ada lagi ini ya tren yang cukup ini, yaitu menceritakan sebuah gambar. Yang sebelah kiri ini adalah digenerate oleh komputer. Jadi bisa Bapak Ibu bayangkan ya. Ini bisa ngeliat ya. Yang sebelah kiri ini kan sebuah gambar seperti ini. Bayangkan sebuah gambar seperti ini itu bisa diceritakan ulang oleh komputer. Ini saya terjemahkan yang misalkan kayak ini ya. A group of people shopping at outdoor market. Jadi kumpulan dari orang yang sedang ada di pasar. Ada banyak buah-buahan dan sayuran seperti itu. Stand buah-buahan dan sayuran. Jadi ini yang ngetik ini bukan saya, bukan ini, tapi komputer, benar-benar komputer hanya dengan melihat ini. Istilahnya show and tell. Jadi komputer menggenerate bahasa manusia. Ini kayaknya mulai banyak lagi chattingan ya. Saya lihat jika tes masih banyak yang salah yang diperbaiki. Ini tadi udah ya. Terus jumlah gambar latihan apakah ada ketentuannya? Nah, ini ketentuannya itu nanti ada di ini ya.
di mata kuliah atau mata pelajaran, yaitu data processing, pemrosesan data. Itu aduh kalau harus saya terangkan satu-satu. Tapi intinya gini ya, jumlah gambar latihan itu minimal harus seimbang. Jadi kayak gini, gambar apel 1000 cuma ada gambar satu pisang, itu komputer juga bingung. Ya, jadi kalau gambar apel 1000 ya pisang ya 900-an lah atau 1100 lah atau kayak gitu. Itu seni menentukan data jumlah latihan itu seni banget. Ini ada pembobolan mesin ATM seringkali bermodalkan data apa Pak? Kok sampai ada korban? Nah ini cerita lagi, nggak apa-apa ya. Gini ya, ada dua ini. Pak Muklis, apakah virus komputer bukan ini ya? Saya jawab satu-satu. Ini pertanyaan yang cukup bagus-bagus ini dua. Saya dulu ya. Ini ada Pak Dedi. Pak Muklis, apakah virus komputer termasuk bentuk dari AI? Apakah memiliki kemampuan membaca data yang kadang bisa menghilangkan data? Akan banyak cerita di sini. Oke, yang pertama dulu. Ya, pembobolan mesin ATM seringkali bermodalkan data apa? Pembobolan ATM ini ya memang komputer atau ini punya bug yang nggak pernah hilang, yaitu manusia. Ya, kebanyakan ATM dibobol itu kesalahan kita, mau nggak mau. Jadi itu kebanyakan itu adalah social engineering. Kayak misalkan gini, ATM-nya itu dikasih korek api itu loh, ya kan macet tuh, ATM-nya macet. Nah kemudian kan kita panik, di situ ada tolong hubungi telepon ini gitu ya. Sedangkan kita panik kan, sedangkan ternyata teleponnya adalah cuma ditempelin. Kebanyakan pembobol ATM itu caranya social engineering seperti itu, menggunakan kepanikan kita, menggunakan ketidaktahuan kita. Kapan hari itu loh sempet loh ya, itu keren banget menurutku, keren. Orang jahat tapi keren gitu loh. Jadi kayak gini. Mungkin Bapak Ibu pernah, saya sendiri pernah sampai sempat saya screenshot ntar kalau saya ini kan. Jadi WA kita itu di email WA kalau nggak SMS gitu ya, bahasa Thailand. Kok ada bahasa Thailand nyasar ke ini kita gitu kan. Terus kemudian ada orang ngomong, "Oh, ini saya dari mana Indomaret. Tadi saya ngirim voucher kelupaan kekirim ke nomor Bapak, tolong dong nomor ini di forward ke nomor saya." Dia punya sebuah nomor, itu masuk akal banget. Jadi oh iya ya, ini dah sebenarnya saya forward ke dia. Itu ternyata apa? Itu ternyata nomor aktivasi WA dalam bahasa Thailand. Siapa juga yang akan ngerti kalau itu adalah nomor aktivasi WA dalam bahasa Thailand, coba. Itu kan kreatif banget gitu loh. Paham ya maksud saya ya? Akhirnya aktivasi ini, ya WA saya ketik over lah. Kalau WA saya ketik over, bisa apa? Bisa macam-macam. Bisa ngetahui chattingan kita, bisa nipuin orang yang ada di grup kita, dan lain sebagainya. Ada lagi pertanyaan ini ya. Apakah virus komputer termasuk dalam bentuk AI? Ini bisa saya jawab, enggak, ya dan tidak. Kenapa? Kebanyakan virus masa lalu yang saya tahu itu bukan AI. Ya di hard coded lah, memang coding. Apakah ini kemudian Pak Muklis kemudian apakah virus yang AI? Nah ini sangat mungkin ada, tapi saya bukan bidang penelitian saya, tapi saya ngomong sangat mungkin ada. Jadi bisa ada, sangat mungkin ada. Ya. Kemudian ini Pak Muklis, semua AI dibangun dengan sebuah bahasa pemrograman yang menyusun pemrograman bahasa pemrograman yang sendiri seperti basic assembly atau apa gitu. Ini pertanyaan yang bagus juga. Pemrogramannya bisa macam-macam. Bisa pakai Python. Kebanyakan sekarang yang menang Python. Tapi saya pakai apapun bisa lah, pakai assembly juga bisa, asalkan ini. Ini ya Bapak Ibu, kalau bayangin bahasa pemrograman itu bayangkan seperti kita bangun rumah. Kita bangun rumah itu milih tool yang seperti apa gitu loh. Seperti kayak gini. Bayangkan misalkan Python. Itu seperti rumahnya sudah dalam bentuk paket-paket. Misalkan paket ruang tamu, paket dapur, paket ini, paket itu. Nah, intinya apa?
cepet banget. Oh pakai dapur, jebret jadi dapur. Oh pakai ruang tamu, jebret jadi ruang tamu, kayak Lego gitu, tinggal nancep-nancepin doang. Nah terus kalau pingin dapurnya bentuknya bulat gimana? Ya nggak bisa, bentuknya memang standarnya kotak kayak gitu. Nah kalau bulat seperti apa? Ya mau nggak mau harus pakai tool C++ gitu misalkan. Nah C++ ini apa? Kita nggak dikasih dapur lagi, tapi dikasih pasir, dikasih semen, dikasih ini peralatannya. Jadi, nah intinya apa? Kita lebih bebas, tapi lebih rumit, lebih susah bikinnya. Tapi kita bikin dapur seperti telur, bikin dapur seperti nggak ada pintunya juga bisa, gitu ya. Tapi kalau kalau apa? Kalau Python itu biasanya dapurnya sudah disediain. Oh, modul dapurnya ya sudah tak tentu di situ ada kompor, ada kulkas dan lain sebagainya. Nggak mungkin di dapur ada tempat tidur misalkan. Nah kayak gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi kelebihannya apa? Cepet banget. Kita tinggal tancap, tapi nggak ini, tapi nggak bebas. Kira-kira seperti itu. Ada dua pertanyaan yang bagus ya. Oke. Ini sudah masuk ke contoh-contoh deskriptif AI. Ini keren banget ini menurut saya ya. Ini jadi gambar seperti ini bisa salah juga. Ini contohnya yang merah-merah ini contoh penebaan yang salah. A yellow school bus parked in the parking lot. Jadi ini dikira bus, dikira bus. Ya, ini refrigerator dipenuhi dengan banyak makanan dan minuman. Padahal ini adalah sebuah apa ini? Ya kayak gitu. Apa itu? Rambu-rambu yang ada banyak tempelan-tempelan itu dianggap sebuah kulkas. Mirip-mirip ya. Oh ya, kemudian ada contoh seperti ini. AI itu bisa salah gara-gara bias. Contohnya kayak gini. Kita memberikan data kuda sama data beruang kutub. Seakan-akan sederhana kan? 100 ekor gambar kuda sama 100 buah gambar kuda sama 100 buah gambar beruang kutub. Ini mohon dipahami benar kata-kata saya. Ya, 100 kuda, gambar kuda sama 100 gambar beruang kutub. Ternyata dia bisa salah. Gara-gara apa? Ternyata apa? Itu bias. Ternyata gambar kuda itu selalu di padang rumput. Sedangkan beruang kutub selalu di salju. Kemudian saya tes. Saya nggak tahu dapat dari mana dapat kuda di salju. Saya dapat gambar beruang kutub di padang rumput. Apakah mungkin? Ya mungkin, nggak tahu. Cukup iseng mindah beruang kutub ke dalam ke ini saya potret gitu ya misalkan ya. Itu AI-nya bisa salah tebak gara-gara apa? Ternyata hampir foto semua kuda itu di padang rumput gitu loh. Kalau ada sesuatu yang di padang rumput dianggap kuda, padahal sebenarnya apapun yang di padang rumput belum tentu kuda kan. Ini contoh AI yang ngawur, AI yang salah tebak. Nah itu sangat bahaya sekali. Kalau kuda sama beruang kutub. Coba yang tadi saya cerita tentang Iran Jenderal tadi. Ternyata dikira anak-anak dikira jenderal gitu tadi. Mbak Der, dia membunuh anak kecil. Yang jadi masalah siapa yang bunuh? Padahal yang bunuh robot. Oke, ini kuis. Bahwa kuis ini sebagai review tadi ya. Ini monggo karena memang ininya ya sekedar dibaca-baca gitu ya. Apa perbedaan mendasar antara pemrograman tradisional dengan pemrograman menggunakan machine learning? Monggo diangen-angen. Apa bedanya? Terus kemudian ini ya, apa itu model di machine learning? Kira-kira apa itu model? Saya tadi udah ngomong berbusa-busa di ini. Model itu apa ya gitu ya? Mungkin langsung aja ke berbagai pertanyaan langsung. Monggo. Kalau ada yang di luar dari ini mungkin kali ya Pak, dari topik juga bisa kali ya. Bu Vio, ya benar. Ini bisa di chat ya. Nanti saya akan baca atau mungkin langsung ngomong juga nggak masalah. Sambil angen-angen jawab kuis ini. Sebenarnya ini cuma sekedar refresh kok dari yang saya tadi ngomong. Saya cuma pingin ini semua saya sambil ini biasanya saya ngasih kuis gini sambil saya ngira-ngira. Oh di kuis ini apa ya yang belum saya kasih ya. Kadang saya ngomong ngalor ngidul malah fokusnya nggak ke situ.
Maaf Pak Muklis, saya komentari saja. Di kuis itu hanya nomor 1 aja yang saya bisa komentari. Kalau pemrograman tradisional itu mulai dari awal diprogram melalui prosesor dengan kode-kode bahasa pemrograman. Kemudian kalau menggunakan machine learning itu sudah menggunakan alat, Pak. Jadi kalau pakai machine learning sudah pemrogramannya sudah menggunakan alat. Mesin tersebut itu lebih kompleks. Iya, Pak. Kalau yang tradisional kan mulai dari awal diproses prosesor itu, nggih. Terus gini Pak Tal, ya? Saya Pak, itu baru jawaban saya nanti di. Iya, nggak apa-apa. Nah, ini Pak, komentari. Kemudian yang saya garis bawahi tadi diungkapkan mengenai AI itu ya mungkin tergantung etika yang digunakan kan gitu Pak, kesepakatannya. Iya. Saya kurang pas Pak, karena lebih mengutamakan bahwa sebelum terjadi hal yang jauh ke depan kita sudah pikirkan, kita buat regulasinya. Nah. Jadi harus ditetapkan dulu supaya orang tidak gampang melakukan ya apa istilahnya kecurangan atau membuat rugi orang lain, kan bisa terjadi Pak dengan tidak terasa. Nah, seperti itu. Jadi harus ada. Mungkin ranahnya nanti di kepolisian Pak, di cybercrime barangkali Pak. Ini komentar saya. Mungkin itu aja Pak. Iya, makasih. Iya, terima kasih Pak Tal. Sebenarnya jawaban yang pertama sama yang kedua sama-sama ya itu ya bagus ya Pak. Jadi kayak gini Pak ya. Beda pemrograman dasar sama pemrograman machine learning, sebenarnya jawabannya adalah gambar ini tadi yang pertama. Dari apa namanya? Dari aturan ke jawaban, dari jawaban ke aturan ya. Ini sebenarnya jawabannya di sini. Jawabannya dari sini. Tapi itu apakah dalam bentuk mesin atau alat? Ya memang sebenarnya jawabannya ya benar-benar juga. Cuman ini jawaban yang lebih benar. Karena ini dari aturan ke data. Jadi kita yang ngasih aturan sendiri, data. Jawabannya kalau benar ya berarti kita bikin aturannya benar. Karena yang bikin benar-benar hard coded, kita coding aturannya. Tapi kalau machine learning itu kita komputer sudah tahu jawabannya, sudah tahu datanya, muncul aturannya. Sebenarnya cuma di situ. Jawaban sederhananya di situ. Aturannya ini yang dinamakan model. Nah, kalau jawab selanjutnya, jadi maksudnya itu prosesnya model, itu yang utama Pak ya? Nah, model adalah aturannya tadi sebenarnya. Hasil dari aturan yang digenerate oleh komputer. Itu model. Ya, itu jadi ya ini. Tapi yang menarik malah pertanyaan yang kedua, masalah ini. Itu juga sampai sekarang ada itu perdebatannya nggak selesai. Itu masalah etika ya. Kalau kita ngomong masalah pemerintah, konon katanya ya sampai nunggu apapun pemerintah itu nggak bakalan ini gitu kan. Karena memang ini kalau ada kasus baru pemerintah, selama ini kan pemerintah nggak Indonesia saja ya, saya ngomong wah pemerintah dijelek-jelekin, enggak, pemerintah manapun memang sedang tidak siap dengan machine learning Bapak Ibu. Di Cina yang saya tahu, di Amerika itu mereka benar-benar gagap banget dengan kecepatan ini. Tadi kan itu kan di awal sudah saya kasih ini ya, saya kasih gambaran. Itu sebenarnya masalah etik ya, masalah etik ini memang perdebatannya nggak bakalan selesai. Karena memang seperti ini. Kita itu sedang akan dibalap oleh komputer. Kita itu sedang akan dikendalikan oleh komputer dan kita tidak merasakan itu gitu loh. Kita tadi yang saya contohkan, kita sedang diadu oleh Facebook, algoritma Facebook. Tapi kita sendiri nggak paham kalau kita sedang diadu. Seperti itu. Jadi ini ya, ini jadi saya adu lagi. Tapi itu sebenarnya kita sudah masuk ke sesuatu yang lebih detail. Jadi saya nggak akan jawab lagi masalah yang filosofi seperti itu. Ya nanti apa itu mau didiskusikan. Nanti itu tugasnya pemerintah atau polisi atau gimana. Memang itu masalah. Dan nggak selesai, bahkan belum ada sebuah kesepakatan bagaimana menyelesaikan masalah itu tadi gitu Bapak Ibu. Gitu ya. Mas mau nanya lagi boleh Mas? Monggo silakan.
apakah token listrik itu termasuk AI, Pak? Kayaknya enggak itu Pak, biasa kalau itu. Kayak kalau token listrik itu pemrograman tradisional. Jadi kayak gini ya Bapak Ibu ya. Mentang-mentang AI sekarang lagi tren semuanya di AI kan. Ya enggak juga, malah kayak misalkan kayak gini. 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya udah lebih enak lah, lebih enak. Token masukin token ya lebih enak di coding biasa kayak gitu loh. Masukkan token itu kan jauh lebih enak di coding biasa. Jadi kita harus tahu, wah ini mumpung lagi tren AI nih, masukkan token aja di AI kan, ya nggak sumbut. Maksudnya nggak sumbut itu maksud apa? saya itu begini Mas, kan token kan angka yang kita masukkan itu kan random Mas ya. Oh, itu biasa, ada algoritma biasa, algoritma biasa itu udah bisa. Kriptografi apakah juga ya? Berarti algoritmanya untuk token itu bukan termasuk machine learning Mas ya? Saya nebaknya ya, karena saya bukan programmer ya, bukan programmernya token ya, tapi sangat mungkin banget kalau memasukkan token itu menggunakan pemrograman tradisional. Kenapa? Karena jauh lebih mudah. Tapi beda dengan pengenalan tanda tangan seperti yang saya omongkan tadi, pakai pemrograman tradisional ya setengah mati, tanda tangan agak mencos dikit aja udah salah pemrograman kita. Kayak gitu ya Pak. Jadi itu jawaban saya. Jadi mentang-mentang kalau token itu nggak ada error tipe 1, tipe 2 itu nggak ada. Ya, nggak bakalan ada karena memang ya masukin token kan pakai random generator, kemudian ini itu biasa aja bisa. Kriptografi apakah juga menggunakan AI? Kalau kriptografinya itu kebanyakan nggak menggunakan AI. Yang menggunakan AI apa? Cara bobolnya itu masih bisa menggunakan AI. Kalau kriptografinya lebih mudah, ini dari Eko Yunianto ya, dari Pak Eko Yunianto ini apakah kriptografi menggunakan AI? Kriptografi kebanyakan tidak menggunakan AI. Ya itu tadi, mohon contoh pemrograman tradisional. Pemrograman tradisional itu ya yang sekarang sering kita. Jadi kayak gini ya Bapak Ibu ya, jangan ya itu tadi beranggapan sekarang AI lagi tren nih, lebih baik semuanya menggunakan AI. Ya enggak juga. Website apa itu kebanyakan pemrograman tradisional, kebanyakan website, kebanyakan misalkan program untuk pembukuan itu ya enak tradisional lah, pakai AI gimana nggak AI-nya gitu loh. Jadi AI itu kebanyakan biasanya untuk hal-hal yang prediktif, untuk klasifikasi kayak gitu, yang memprediksi, misalkan memprediksi harga saham. Nah itu memang pakai AI bisa. Pun memprediksi harga saham, contohnya ya yang saya tahu itu bisa ngawur. Nah, robot forex apakah menggunakan AI? Ada, tapi ini ya, saya akan mencontohkan ini ya. Ya itu tadi ya, walaupun AI itu kayak gini, memprediksi AI saat ini posisinya komputer itu tidak lebih pintar dari manusia dalam memprediksi. Itu yang Bapak Ibu harus paham. Robot forex memprediksi AI kayak enggak bisa. Kebanyakan ngawur juga. Kayak kita memprediksi cuaca gitu ya. AI bisa, tapi manusia masih lebih pintar. Tapi kalau AI-nya kita kasih data angin apa segala macam ya, memang dia bisa lebih pintar. Jadi sebenarnya untuk Bapak Ibu ketahui, prediktif itu hard problem sampai hari ini. Kenapa? Karena prediksi itu bisa sangat salah. Jadi kayak gini, kalau orang memprediksi sesuatu itu salah, biasanya malah menjadi benar. Kalau seseorang memprediksi itu benar, biasanya malah menjadi salah. Itu kalau prediktif itu memang susah. Nah, apakah nilai tukar uang di dunia menggunakan AI? Enggak juga. Itu menggunakan supply and demand. Jadi ada istilahnya bid price sama ask price gitu ya. Jadi kenapa harga dolar melambung? Karena misalkan harga dolar terhadap rupiah melambung. Karena ada orang yang sedang banyak butuh dolar dan dia sedang bawa rupiah. Butuhnya untuk apa? Ya untuk ekspor misalkan, untuk apa. Nah itu diakumulasi sehingga dia akan
naik sendiri. Jadi nggak bisa pemerintah ngapa-ngapain. Oh, kok enak misalkan saya atur aja harga rupiah seperti ini. Ya nggak bisa kayak gitu karena memang itu berdasarkan supply and demand. Dan itu memang mata kuliah atau pelajaran ekonomi dalam tanda kutip. Tapi apakah nilai tukar rupiah tadi AI? Tidak. Saya pastikan tidak karena dia hanya sekedar supply and demand. Apakah film Terminator itu benar-benar mungkin bisa tercipta dengan adanya kecerdasan buatan dan berdampak ini pertanyaan filosofis lagi. Saya jawabnya jadi pusing juga. Apakah mungkin? Sangat mungkin. Itu tadi ya, kita diadu sama robot itu sebenarnya Terminator. Manusia itu apakah cyborg? Iya, manusia itu sekarang sedang jadi cyborg. Paham maksudnya cyborg? Terminator kan dia kan punya mata, mata yang merah, yang cyborg gitu kan, robot yang Terminator 1 kalau nggak salah itu ya. Manusia sedang punya mata robot. Saya bisa melihat Bapak Ibu ada dimanapun. HP saya ini cyborg saya punya kaki yang perpanjangan kaki dengan mobil. Mobil itu kan cyborg saya. Ya nggak sih? Saya punya alat pembunuh yang sangat kuat. Ini. Saya punya otak tambahan. HP ini otak tambahan saya loh. Cyborg itu jadi kayak gini ya. Kalau saya ngomong Terminator apakah mungkin? Jangan bayangan Terminator seperti di film. Kalau kayak gitu robot yang kayak gitu kayaknya ya mungkin tapi nggak gitu-gitu ini ya. Tapi sekarang kita sedang jadi cyborg, cyborg itu manusia yang ditempelin alat-alat gitu loh kayak gitu. Walaupun sebenarnya alatnya nggak sedang nempel, tapi kita sebenarnya sedang punya tambahan mata, tambahan telinga sama tambahan otak loh. Iya nggak sih? Kan kayak gitu itu hanya sekedar ini ya. Keamanan negara, apakah bisa berdampak negatif terhadap perkembangan keamanan? Ini keamanan negara. Keamanan negara. Aduh, saya jadi banyak cerita hari ini. Nggak apa-apa ya. Jadi ini ya, mohon dipahami ya, keamanan negara, masalah keamanan. Ini masalah perdebatan ya. Perang, apapun itu, mohon kalau yang ahli sejarah, saya dibantah juga nggak apa-apa. Ya. Jarang banget perang yang tidak ada sangkut pautnya dengan uang. Kebanyakan perang itu adalah perebutan resource, perebutan uang, perebutan resource itu sumber daya. Udah di backingi dengan dalam tanda kutip, mohon maaf ya, agama, politik, ras apapun itu sebenarnya dasarnya adalah sumber daya, perebutan sumber daya. Nah, di situ. Nah, terus apakah negatif perkembangan terhadap keamanan negara? Jadi kayak gini ya Bapak Ibu ya, orang itu akan aman atau negara itu akan aman kalau semua orang kaya. Ya nggak sih? Jadi intinya apa? Kalau ada keamanan, kalau bisa ya buat semua orang di dunia ini makmur. Nah itu insya Allah perang akan turun dengan sendirinya karena sudah nggak ada ini. Nah ini Jenderal Qasim Sulaimani. Nah ini tadi yang saya ngomong. Itu waduh macam-macam. Jangan salah ya. Aduh kalau saya bercerita aneh-aneh ya ntar dah. Itu ada yang virus yang bikin orang Israel beneran virus ya yang mensabotase nuklirnya Iran itu beneran. Tapi ini saya ntar dianggap hoax. Itu ada artikelnya, ada ininya detail. Tapi beneran. Jadi memang sekarang ini jadi kayak gini ya. Saya nggak tahu seperti apa. Tapi intinya yang kelihatan dari kita ya yang tadi saya ngomong orang dengan kepandaian yang minimalis seperti saya itu bisa membayangkan bikin bom. Bikin sesuatu yang ini gitu loh. Apalagi negara yang punya sumber daya orang-orang pandai. Apalagi sumber daya yang punya ini. Jadi sesuatu yang nggak kelihatan itu mestinya jauh lebih menyeramkan daripada sesuatu yang memang bisa kelihatan gitu loh. Ya, itu ya. Ini aduh akhirnya jadi molor nggak karuan. Oke, ini pengenalan data science. Ini masuk ke data science. Oke Pak, sebelumnya ini waktu kita tinggal 30 menit, jadi memang berakhirnya jam 16.00.
Mungkin untuk pertanyaan bisa di skip dulu sampai materinya selesai, nanti bisa ini lanjut ke pertanyaan. Ini sih, ini saya ini masuk ke data science. Jadi data science itu tadi ya AI. Tadi kan sebenarnya AI itu bisa saya simpulkan ya, banyaknya data, cepatnya komputer bisa belajar, ya nggak sih? Kemudian menghasilkan sebuah kecerdasan buatan. Jadi kuncinya ada di data sebenarnya. Kuncinya sebenarnya di data. Ada istilah garbage in, garbage out. Data yang buruk menimbulkan AI yang ngasal. Secanggih apapun AI, kalau datanya ngasal, hasilnya juga pasti buruk. Jadi jangan salah, wah AI-nya canggih dong. Kalau kita masukkan gambar pisang, tinggal percaya apa enggak ya, AI superkomputer gitu ya. Kita ngasih label gambar pisang, gambarnya memang beneran pisang, kita kasih label apel semua. Ya komputernya percaya kalau itu apel gitu loh. Jadi intinya adalah di data. Intinya di baiknya sebuah data di situ. Jadi inilah pentingnya data science. Nah, kalau Bapak Ibu ingin belajar data science, ini juga pernah kemarin saya ini kan ya. Jangan langsung loncat ke data science gitu ya. Ya Bapak Ibu kalau ingin belajar data science, loncat seperti ini ya akan kejengklok. Apa itu keplekang? Nggak tahu itu apa bahasa Indonesianya. Jadi kita nggak mungkin ini. Jadi kita harus tahu dulu visualisasi data, analisa data, dan ini kita masuk ke mulai kalau kita belajar data science itu ke situ. Karena memang sangat kompleks sekali masalah yang ada di data science ini. Jadi ceritanya tentang bias ada di data, kemudian cara ngolah data, bagaimana mensorting data, memilah data yang benar sama data yang salah. Ya kalau datanya 1, 2, coba kalau datanya 1000, 2000, 3000, bagaimana caranya? Tekniknya seperti apa? Ya kan? Itu kan perlu ilmu statistik. Contohnya seperti inilah, misalkan saya punya jeruk 1 truk. Jeruk 1 truk. Kalau saya ingin tahu jeruk itu manis semua, banyak yang manis atau enggak, seperti apa? Masa harus jeruknya saya buka satu-satu, saya makanin satu-satu, habis dong. Nah, itu kan ada teknik statistik. Ya udah sampling aja. Jeruknya saya ambil. Tep. 5 dari banyak posisi. Terus kemudian saya cobain satu-satu. Tinggal percaya atau tidak, secara ajaib, 5 jeruk tadi merepresentasikan 1 truk jeruk. Itu ada ilmunya, ilmu statistik namanya. Seperti kemarin sempat rame tuh, wah kok quick count ini nggak reliable, masa 5 juta 200 berapa penduduk Indonesia 200 juta misalkan yang milih, saya nggak tahu berapa, saya lupa, pokoknya 200 juta yang milih misalkan, direpresentasikan hanya dengan 200 TPS. Tapi kok anehnya cocok ya? Iya nggak sih? Bapak Ibu cukup merasa ajaib nggak sih kalau ternyata quick count itu cuman bedanya nggak sampai 1% loh. Tapi ada serius, ini juga kejadian di Indonesia kan? Kita juga yang merasakan kan pemilihan Jawa Timur dulu, Bu Kofifa sama siapa itu saya lupa. Tapi intinya sama Pak Karwo ya kalau nggak salah, mepet banget. Quick count pun juga nggak berani ngomong. Admin untuk ya. Pencet di jalan. Iya. Ya. Jadi kayak gini ya, quick count tadi dari mana? Quick count juga ngomong gitu loh. Ahli data scientist quick count juga ngomong. Kalau ini nggak reliable, kenapa? Karena margin of error-nya sudah terlalu mepet. Jadi misalkan yang satunya 51, yang satunya 49, ya itu sudah mepet, ya itu memang harus dihitung satu-satu. Tapi mostly kebanyakan quick count itu akurat. Nah, itu adalah ilmunya data science. Kadang, nah ini ya, data science itu kadang cukup dengan statistik aja. Kadang cukup dengan machine learning. Kadang perlu analisa bisnis, kadang perlu computer science. Jadi ilmunya itu benar-benar gabungan dari banyak ilmu.
Jadi itu tadi kalau saya disuruh ngajarin ini tadi nanti apa ngajarin data science atau apa, waduh itu bisa 1 semester sendiri gitu loh. Tadi masalah etis, masalah player scheme apa ini minimum dari seorang data scientist. Dia harus bisa memproses data, memvisualisasikan sebuah data, menggambarkan sebuah data. Oh iya, jangan salah ya. Data science itu dalam tanda kutip ya, mohon maaf ya. Konon katanya kalau data scientist itu masuk surga, dia itu surga yang paling tinggi. Tapi kalau dia itu masuk neraka, itu neraka yang paling bawah. Kenapa? Karena data science itu bisa digunakan untuk kejahatan dalam tanda kutip. Ya, tapi juga bisa untuk kebaikan. Orang punya ilmu itu kan kayak gitu ya. Orang yang punya ilmu itu kan derajatnya bisa sangat tinggi, tapi bisa sangat rendah. Loh, kalau kayak gini, kalau ini masalah data, masalah tadi ya. Kalau petani gitu ya misalkan ya, seorang tani yang dalam tanda kutip sekolahnya lulusan SD ya, saya nggak pingin menukan. Kalau dia mau jahat, paling-paling maling sandal, paling-paling ya maling yang sebisanya dia malingin. Tapi kalau orang yang ilmuwan yang ini itu kalau jadi maling bisa canggih, itu bisa triliunan gitu loh. Seorang petani miskin nggak mungkin bisa maling sampai segitunya. Nah, data scientist juga seperti itu. Nah, ini juga ini saya ambil dari banyak ini ya. Jadi intinya yang tadinya saya ingin mendetailkan data science ya, itu mungkin yang besok ya Bu Vio ya. Jadi besok itu kita kemarin berkoordinasi dengan Pak Gufrendi itu untuk mendetailkan tentang data science. Jadi di sini saya hanya akan memberikan global tentang apa itu AI, apa itu data science dan sebagainya. Kalau besok kita akan cara pengolahan data, misalkan menggunakan Python, menggunakan ini sudah mulai praktikal. Kalau besok harusnya praktikal, ya. Tapi ini saya contohkan banyak sekali contoh kesalahan-kesalahan logika seorang data scientist. Gak hanya tapi cara berbohong dengan data science yang saya tadi ngomong. Keajaibannya ya. Ini saya balik lagi ke cerita yang lebih lebih ringan ya. Ini ceritanya kejadian beneran di Amerika ya. Jadi ada seorang bapak ngamuk-ngamuk ke toko. Jadi ke sebuah toko ya, Amazon gitu ya, toko biasa. Tapi toko tersebut menerapkan machine learning dan data science di toko tersebut gitu loh, untuk merekomendasikan apa. Jadi si bapak ini marah-marah gara-gara apa? Kok anak saya masih sekolah dikirimi dikirimi voucher produk susu bayi, dikirimi voucher tentang pakaian bayi. Nah, anak saya masih sekolah kok kayak gitu ya. Jadi ternyata dengan algoritma ya machine learning, si komputernya toko tersebut lebih tahu kalau anak tersebut sedang hamil daripada orang tuanya. Kenapa? Ternyata ya anak tersebut berlangganan di toko itu, yang dibeli kayak test pack, kemudian yang dibeli kayak diaper atau persiapan itu. Bahkan bapak ibunya nggak tahu, bayangin. Jadi algoritma bisa mengetahui seorang anak hamil sebelum orang tuanya tahu. Setelah beberapa saat kemudian tokonya minta maaf ya, masuk ke rumah dan mohon maaf mungkin terjadi kesalahan kayak gini. Bapaknya malah malu. Oh ya, ternyata anak saya sedang hamil. Ini kejadian nyata. Ini 2012. Ini ada sekedar cerita ya. Terus ini masalah bias. Kalau nggak salah tadi sudah saya ceritakan beberapa bias. Sebagai contoh membedakan beruang kutub sama kuda. Ini tadi ceritanya nyempil di awal. Terus kemudian data training terlalu condong pada ras tertentu. Kenapa? Karena yang bikin data
yang kebanyakan datanya ya data-data misalkan ras orang kulit putih gitu misalkan. Ada kan algoritma yang diciptakan, maksudnya algoritma machine learning-nya Amerika diaplikasikan di Cina misalkan. Itu ada loh orang yang sampai marah-marah gara-gara dianggap belum melek. Jadi mohon matanya harus terbuka gitu ya. Nah, mohon maaf ya, ini hanya sekedar tapi ini kisah nyata. Jadi orang sipit nggak bisa melek itu dianggap dianggap merem, dianggap itu kan masalah bias, masalah ketidakseimbangan data. Nah ini tadi masalah yang tadi saya ngomong misalkan ada 1000 gambar apel, tapi saya cuma punya 2 gambar pisang. Nah itu akan machine learning-nya akan bermasalah. Namanya pemencilan data. Dan itu ada di field-nya statistik dan data science. Ini ada pertanyaan atau diskusi mungkin daripada ini. Nah ini enggak saya tadi ini ada cara berbohong dengan statistik ya tadi kemarin. Nah ini ya saya ini kan ya. Bapak Ibu percaya nggak ada kata-kata seperti ini ya? Lebih dari 80% dokter gigi merekomendasikan Colgate, merekomendasikan Colgate. Kalau di Indonesia mungkin merekomendasikan Pepsodent gitu. Kan seakan-akan kan, wah semua orang kayaknya pakai Colgate ya. Ternyata apa? Ternyata surveinya seperti ini. Tolong dipahami. Ini orang disurvei ya, dokter gigi 1 disurvei. Yang tolong dong rekomendasikan tiga pasta gigi. Oh, yang sering kan Colgate, Crest sama Oral-B. Colgate, Crest sama Sensodyne. Crest sama Oral-B. Nah, ini ternyata memang surveinya kayak gitu. Jadi ya akhirnya ya dari 100 orang ya pasti ada beberapa yang ngomong, pasti banyak yang ngomong Pepsodent lah, walaupun Pepsodent nomor sekian. Misalkan ini gitu ya. 100% orang jelas merekomendasikan Crest, bahkan merekomendasikan Crest tapi nggak disebutin lah, yang disebutin ini Colgate karena memang pasarnya Colgate. Nah, ini masalah di data science itu tadi. Orang bisa berbohong atau membohongi seseorang dengan data. Bahkan bisa untuk dalam tanda kutip korupsi itu tadi ya. Yang sampai miliaran. Terus kemudian harap hati-hati dengan persentase. Bahkan ini CNN Indonesia ya, ada nggak yang merasa keanehan dari ini? Monggo didiskusikan. 86 koruptor yang 86% koruptor yang ditangkap adalah alumni perguruan tinggi. Seakan-akan alumni perguruan tinggi koruptor dong. Ya nggak? Monggo didiskusikan atau ada komentar. Ini kira-kira apa anehnya? Saya udah jawab ya. Keanehannya di situ kan. Padahal kalau mau fair, nah seleksi pejabat syaratnya harus perguruan tinggi. Kalau boleh saya balik lagi ya 100% pasti lulusan SD lah. Kalau saya ini kan karena harusnya kan misalkan di Indonesia lulusan perguruan tinggi berapa, nah kemudian bahkan CNN tidak bisa melakukan spot bias seperti ini gitu loh. CNN dengan mudahnya, padahal CNN kan jelas-jelas ini kan, saya yakin mereka nggak berniat jahat, tetapi ini bisa dijadikan sesuatu yang jahat tadi ya, seperti Colgate tadi. 80% orang memilih dokter gigi memilih Colgate. Ya iyalah orang disuruh milih 10. Ya nggak? Mungkin datanya Pak yang diambil adalah data yang kebanyakan itu dari perguruan tinggi, tidak SMA, tidak SD kayak gitu. Macam-macam karena memang datanya kan gini ya, orang salah melakukan sampling data. Ya enggak? Karena apa? Yang diketahui hanya yang korupsi. Yang enggak korupsi berapa? Itu enggak diumumin. Jadi yang dikorupsi orang 100 ada 86 lulusan perguruan tinggi, yang 14 ini bisa jadi kayak Bu Susi
Pujastuti, mohon maaf, orang yang memang belum lulus kuliah atau kan bisa aja. Tapi kalau diomongin 86 ini seperti ini kan nggak fair gitu loh. Ini jadi terus kemudian hubungan sebab akibat ini juga sering terjadi. Ini juga bikin perdebatan loh. Jadi ini ya dicontohkan dulu itu kan perdebatan yang sampai sekarang nggak selesai-selesai itu kan mulai zaman dulu. Kalau anak kecil nonton film kekerasan, apakah antar anak kecil tersebut anak itu nanti besarnya akan menjadi orang yang sadis, yang keras, yang anu. Oke, Pak Amin kurang 9 menit. Astagfirullah. Ya wes, cepet-cepet. Tapi ini satu aja, satu atau dua. Hampir selesai kok Mbak Vio. Atau mungkin dibuat diskusi. Ya. Ini apakah enggak? Iya, karena memang kemarin sisanya nanti dipending buat besok kan. Besok diisi sama Pakku. Gitu. Oh iya. Jadi emang mintanya memang ini on time. Siap. Boleh terserah ya, Bapak Ibu kalau mau ada diskusi langsung dengan Pak Amin. Silakan bisa langsung bertanya, masih ada waktu 9 menit. Atau mungkin Pak Amin ingin menyampaikan teknik penjurian yang kemarin sempat didiskusikan. Bapak Ibu bisa diperhatikan sebentar untuk teknis penjuriannya yang akan dilakukan perihal data science. Tadi saya enggak ini sih tapi intinya ya kira-kira kita kan Bu Vio teknik penjuriannya kan kita kan sudah ini kan teknik penjuriannya ya seperti yang Bu Vio sampaikan kemarin kan benar-benar memang itu kita sudah setujui gitu loh teknik penjuriannya nanti kan memang akan kita lihat ini kan nanti selanjutnya akan ada lomba itu kan Bu Vio ya. Nah itu nanti yang di submit nanti akan ada judul kemudian isi dan nanti akan dipresentasikan. Mohon kalau ada yang kurang atau apa, mohon Bu Vio tambahkan ya. Jadi itu kira-kira intinya mohon kerjakan sebaik mungkin karena nanti jurinya pasti akan ngelirik itu gitu loh. Jadi nggak mungkin lah kita ini. Jadi nanti ada saya lupa sih ada poin-poin yang akan kita nilai satu persatu dari ini. Jadi nanti akan di total ya kita hitung nanti akan muncul berapa ya kemarin ya 15 besar atau berapa ya Bu Vio ya nanti yang harus 15 ya Bu Vio 15 besar yang akan mempresentasikan secara oral di depan para juri. Yang lainnya cuma ngirimkan ini ya Bu Vio ya gitu ya nanti akan kita pilih. Iya, jadi ya, ini Bapak Ibu mungkin lebih saya rinci lagi. Saya minum dulu. Untuk penjurian nanti Bapak Ibu peserta mengirimkan mengisi Google Form yang kita bagikan. Jadi mengerjakan dulu data mining, data hasil dari pengolahan datanya seperti apa, lalu mengisi ke Google Form. Nah, nanti dari Google Form ini diambil 15 besar. Itu nanti siapapun yang terpilih 15 besar ini akan melakukan presentasi secara live jika memungkinkan. Jadi memang kemarin ada perubahan yang saya sampaikan, kan kemungkinan penilaiannya ada 2, lewat video atau lewat presentasi Zoom. Ternyata memang prosesnya karena ada beberapa yang harus kita diskusikan. Yang awal memang nanti kita berikan Google Form, jadi nanti mengisi istilahnya form-formnya di situ mulai dari judul, teknik pengumpulan data, seperti apa semua nanti diisi dulu. Jika semua sudah diisi, kita akan langsung proses sampai diambil 15 besar. Jadi dalam waktu 2 minggu nanti biarkan Bapak Ibu pengolahan datanya sudah beres sampai ke siap untuk dipresentasikan. Mungkin jika ada yang ingin ditanyakan silakan mumpung masih ada waktu 5 menit. Monggo kalau mau. Mumpung masih ada waktu 5 menit, Google Form-nya nanti Bapak ketika atau infonya nanti saya infokan lebih lanjut, bisa kita bagi besok atau 2 minggu lagi.
Karena kan memang prosesnya ini Bapak Ibu menerima uang 2 minggu. Kemungkinan jika 2 minggu selesai baru kita share Google Form-nya, atau mungkin sudah bisa besok kita share. Jadi nanti kita akan infokan lebih lanjut. Aku izin bertanya. Iya itu. Sepertinya sampai besok, cuman saya konfirmasi lagi ke Bu Amiroh, kemungkinan bisa sampai tanggal 4 kalau yang kemarin dihitung pembukaan. Iya, karena kan kalau di materi itu harusnya yang kemarin hanya pembukaan aja ya Ibu ya, tapi kan kemarin sudah disampaikan masuk Bu untuk materinya. Kemudian hari ini juga sudah Pak Muklis Amin menyampaikan materinya. Jadi harusnya besok kan ada satu dewan juri lagi menyampaikan, berarti tanggal 4 sudah nggak ada ya. Besok saya koordinasi lagi dengan Bu Amiroh, apakah diperpanjang sampai tanggal 4, ataukah memang yang tanggal 1 kemarin udah dianggap sudah materi gitu. Nanti pasti infonya lebih update di Telegram Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu yang belum ada Telegram, nanti bisa langsung Telegram atau bisa WA saya pribadi, juga bisa WA pribadi. Menyampaikan suara dari gitu. Saya silakan Pak. Pun itu kan ya Pak Salim. Mungkin bisa di kolom chat Pak Salim karena suaranya hilang. Oke, Bapak Ibu yang lain monggo dipersilakan jika masih ada pertanyaan. Karena waktunya tinggal 3 menit. Kita harus on time katanya sampai jam 16.00 Pak Amin. Izin bertanya. Siap. Halo. Iya, silakan ini Bapak Husnan. Iya, silakan Pak. Mengenai materi ya tadi tentang AI tadi, sangat menarik apa yang disampaikan. Yang saya kepikiran gini, AI itu kan tiruan kecerdasan manusia ya. Tapi yang ditiru itu kan lebih ke kecerdasannya atau otak atau pikirannya. Nah, melihat perkembangan yang ada dan dengan pengalaman Pak Muklis yang mungkin sudah di bidang itu, kedepannya itu mungkin nggak ada aspek-aspek lain yang bisa ditiru oleh mesin. Misalnya manusia itu kan nggak hanya pikiran aja, tapi nggak hanya pikiran atau otak, tapi ada juga perasaan ya. Nah, itu mungkin nggak ditiru juga sama mesin gitu, seperti itu. Terima kasih. Iya, pertanyaan yang bagus. Ini juga pertanyaan filosofis juga ya Pak. Siapa? Mohon maaf, Pak Husnan. Iya, Pak Husnan. Jadi gini Pak, ini saya cepat ya. AI itu sebenarnya dibagi 3. AI itu dibagi 3. ANI atau ANI, tulisannya A, Artificial Narrow Intelligence. Yang kedua AGI, Artificial General Intelligence. Ya. Yang ketiga adalah ASI atau Artificial Super Intelligence. Nah ini menarik sudah ya. Jadi sekarang ini level kita masih ANI Pak, masih Narrow Intelligence. Jadi kecerdasannya itu sepotong-sepotong kayak gitu. Nah tapi ya kalau dibikin sebuah garis tadi, diperkirakan tahun 2060-an, 2060 sekitar 20-30 tahun lagi, itu kita sudah mencapai ASI atau Artificial Super Intelligence. Nah ini mulai pertanyaan dari Pak Husnan tadi mulai bisa dijawab, dan saya nggak tahu ya, yang AI yang punya perasaan, AI yang bisa melihat, mendeteksi perasaan manusia, atau bahkan AI yang bahkan kita nggak tahu ini manusia atau bukan. Kalau dari perkembangan kecepatan komputer dan data yang sudah kita dapatkan, itu kalau ditarik garis tahun berapa, diperkirakan sekitarnya, kalau dari catatan saya itu sekitarnya 2060. Sangat kemungkinan itu akan ada ya. Semakin lama kan semakin menyempit. Akhirnya dulu sekarang
sekarang AI cuma bisa melihat tulisan, sekarang AI masih bisa melihat foto. Lama-lama kan, semakin lama kan yang bisa dilakukan oleh manusia, pelan-pelan bisa dilakukan oleh mesin. Dan sampai pada suatu saat, semua yang bisa dilakukan manusia bisa dilakukan mesin. Dan yang lebih serem lagi, atasnya lagi, mesin sudah bisa melampaui manusia. Dan itu saya sendiri juga tidak tahu. Sangat wow dan sangat menyeramkan. Ya, terima kasih, Bun. Ya. Jadi nanti kita bisa konseling sama mungkin kayak psikolog bisa digantikan sama mesin nanti. Siap, itu sangat mungkin. Ya, terima kasih Pak Mulis. Ya, sama-sama. Oke, Bapak Ibu, mungkin saya harus mengakhiri karena ini sudah pukul 16.00. Terima kasih atas kehadirannya dengan tadi 200 partisipan. Untuk info-info lebih lanjut bisa nanti chat pribadi atau ke WhatsApp atau bisa lewat Telegram karena semua info akan dipasang di Telegram. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Terima kasih juga untuk Pak Muklis Amin sudah mengisi materi hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Assalamualaikum.